Papan nama yang besar dan mencolok bertuliskan Tianqi Lingyue. Timbul rasa kagum di mata ketiga orang itu. Sekarang adalah tahun 2014. Toko ini baru dibuka kurang dari setahun. Dekorasinya terlihat sangat baru dan cerah. Hanya dari pintu masuk klub yang bergaya lengkung ala Tiongkok yang megah, mereka bisa melihat bahwa biaya di sini pasti tidak murah. Kenapa kalian masih tertegun di situ? Ayo masuk. Zhao Baichuan sedikit mengangkat alisnya, sambil tersenyum menyapa teman sekamarnya. Selamat datang di Tianqi. Begitu baru masuk ke dalam toko, dua gadis penyambut yang mengenakan cheongsam merah. Dengan senyum yang manis, mereka menyapa mereka. Ekspresi Zhao Baichuan dan Cai Zichao cukup tenang. Lin Chong dan Li Jiale terdapat jelas sedikit cemas dan tidak terbiasa. Lingkungan di lobi lantai 1 Tianqi didominasi oleh warna-warna hangat. Gaya dekorasi ala Tiongkok yang sederhana namun tetap elegan. Tidak akan terlihat tua. Sebaliknya, memiliki keanggunan yang matang seiring waktu. Salah satu gadis penyambut mengantar keempat orang menuju meja resepsionis di lobi. Melihat gadis di depan bergoyang-goyang. Bentuk tubuh yang menawan itu. Zhao Baichuan sepertinya mendengar Li Jiale menelan ludah. Gadis resepsionis menunjukkan senyuman manis di wajahnya. Selamat malam, banyak pria tampan di sini. Permisi, layanan apa yang Anda butuhkan? Tatapannya tanpa sadar tertuju pada Zhao Baichuan. Wow, sangat tampan. Seorang pria ini tidak kalah dengan selebriti manapun. Tidak memperhatikan wajah terpesona gadis resepsionis. Zhao Baichuan menoleh dan bertanya, apa pendapat kalian? Kakak Chuan, silakan putuskan. Hahaha, kamu yang jadi bos. Tentu saja, kamu yang menentukan. Zhao Baichuan tersenyum, mengangguk sedikit. Mereka sudah datang semua di sini. Tidak perlu sungkan. Zhao Baichuan mengusap dagunya, memikirkan selama 10 detik. Kemudian menoleh dan berkata kepada gadis resepsionis. Mohon siapkan 4 paket spa seluruh tubuh ala Tiongkok untuk kami. Baik, tunggu sebentar. Di sini saya akan mencatat pengaturannya. Proses pendaftaran sederhana. Gadis resepsionis memberikan mereka 4 gelang. Semua orang menyiapkan gelangnya masing-masing. Di bawah bimbingan gadis pelayan. Pergi ke area spa Jingsang. Di dalam ruang ganti. 4 orang dari Chuan. Di bawah pelayanan yang ramah dari para penjaga ruang ganti. Menyimpan pakaian dan dompet di loker. Membungkus dengan handuk mandi. Wah, Chuan, badanmu benar-benar bagus ya. Otot perut 8. Semua ada, garis sirene dan garis korset. Sangat mengagumi, terlihat ramping saat berpakaian. Terlihat berisi saat telanjang. Ini yang terbaik. Zhao Baichuan melepaskan pakaiannya. Badan yang tegap dan sempurna terlihat jelas. Membuat teman-temannya terpesona. Dia bukan tipe yang memiliki otot besar-besar. Namun, garis ototnya sangat halus dan harmonis. Memberikan kesan memiliki kekuatan yang besar yang terpendam. Dipadukan dengan wajah tampan yang menawan dan warna kulit yang cerah. Wah, gambarnya terlalu indah. Sungguh sangat mematikan. Pergi saja, saya tidak tertarik pada pria. Zhao Baichuan diperhatikan oleh 3 orang. Membuatnya merasa cukup tidak nyaman. Li Jiale bahkan ingin menyentuhnya. Otot perutnya. Langsung saja dia menangkis tangan anjingnya. Boleh saja berbuat salah. Tapi tolong jangan aneh. Haha, Zhao Baichuan, apakah kamu belum pernah mendengar tentang menghadapi tantangan? Hehe, menghadapi kesulitan itu sulit. Aduh, suasananya tiba-tiba menjadi filosofis. Beberapa orang terlebih dahulu mandi di area shower. Kemudian mereka pergi ke area spa. Di sini terdapat 7 atau 8 kolam besar dan kecil. Mereka memilih kolam bulat yang kosong di sudut. Mereka duduk di dalamnya. Pelayan di area spa sangat perhatian membawa minuman dan buah-buahan. Setelah makan dan minum dengan cukup, mereka berendam di pemandian air panas. Sungguh menyenangkan. Zhao Baichuan berendam di pemandian air panas yang hangat. Seluruh tubuhnya merasa nyaman, ringan dan bebas. Tiba-tiba Cai Zichao batuk pelan. Dengan berpura-pura serius, dia bertanya kepada Zhao Baichuan. Sepertinya kamu cukup akrab dengan toko ini. Paket spa yang baru saja dipesan, ada apa saja? Lin Chong dan Li Jiale mendengarnya. Langsung memasang telinga. Menghadapi tatapan nakal yang dilemparkan oleh ketiga orang itu. Zhao Baichuan dengan kesal berkata, ini juga pertama kalinya aku ke sini. Jangan berpikir macam-macam ya. Toko ini adalah yang resmi. Namun, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia sengaja berhenti sejenak. Mendengar kalimat sebelumnya. Ketiga orang itu sedikit merasa kecewa. Namun, 2 kata berikutnya segera membuat mereka bersemangat lagi. Tapi apa itu? Kak Zhao, katakanlah. Membuat penasaran. Membuatku sangat tidak sabar. Ah, Kak Chuan. Aku bisa menahannya. Katakanlah. Melihat ekspresi teman sekamarnya yang penasaran dan bersemangat. Zhao Baichuan tersenyum tipis. Ia perlahan berkata, tetapi jika ada di antara kalian yang pandai, mengajak gadis-gadis di sini keluar, atau menambah layanan tambahan, uang ini juga saya yang keluarkan.
Tiga orang lincong mendengarnya dengan mata berbinar. Perasaan muda bersemi. Li Jiale bahkan tersenyum sampai hampir miring. Kakak baikku, Zhao. Nanti jika Anda meminta saya ke timur, saya tidak akan pergi ke barat. Tidak ingin menjadi kakaknya. Kata-kata sang ayah bisa dipertimbangkan. Zhao Baichuan sekarang juga tidak peduli menghabiskan sedikit uang. Lagi pula, sistem perlu pengeluaran untuk meningkatkan level. Apalagi ketiga orang ini adalah teman sekamarnya. Di kehidupan sebelumnya, hubungan mereka cukup baik. Ia berendam di pemandian air panas dengan nyaman selama sekitar 20 menit. Semua orang menuju kolam. Masuk ke ruang sauna. Tiga orang lincong berpikir ini adalah kesempatan langka. Pasti harus mencoba lebih banyak pengalaman. Namun, mereka keluar setelah tidak sampai 10 menit. Merasa baik itu pengap maupun tidak menarik. Keempat orang itu pergi untuk mandi masing-masing. Segera mengganti dengan pakaian mandi sekali pakai. Bersiap untuk menjalani spa. Area pijat spa berada di lantai 3. Semua orang berjalan santai menaiki tangga. Cai Xichao adalah sopir berpengalaman di kota ini. Tentu saja tidak perlu banyak bicara. Lin Chong dan Li Jiale kemungkinan besar adalah yang pertama kali datang. Tempat spa. Zhao Baichuan kemudian mengingatkan mereka berdua untuk sebentar lagi. Masing-masing mendapatkan satu kamar. Jika tidak suka dengan terapis, bisa meminta untuk diganti. Baiklah, baiklah. Mengerti kan? Melihat kedua orang itu yang tampak tegang. Dengan sedikit ekspresi terburu-buru. Zhao Baichuan diam-diam merasa geli dalam hati. Sampai di area pijat spa. Manajer mengarahkan 4 orang itu ke kamar masing-masing. Kamar masih tetap dengan desain minimalis ala Tiongkok. Menyalakan lampu lembut yang hangat. Ruang dengan luas hampir 20 meter persegi. Di tengah terdapat sebuah tempat tidur pijat. Sebentar lagi, terapis yang akan melayani Zhao Baichuan datang. Hai tampan, selamat malam. Senang bisa melayani Anda. Saya nomor 68. Terapis. Rambutnya diikat. Usianya sekitar 20-an. Wajah bulat dan mata besar. Penampilannya agak imut. Zhao Baichuan merasa penampilannya cukup menyenangkan. Dia tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Tianqi adalah tempat spa kelas menengah ke atas. Mengutamakan pelayanan. Lebih memperhatikan perasaan dan pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, tidak akan memaksa pelanggan untuk membeli. Ini juga membuat orang merasa tenang. Zhao Baichuan berbaring santai di meja pijat. Sambil menikmati pelayanan ramah dari terapis. Sambil mengobrol santai. Ternyata tidak salah pilih. Teknik pijat terapis cukup baik. Tekanannya juga pas. Pijatannya membuatnya merasa sangat nyaman. Mungkin sulit menemukan pelanggan yang sekeren ini. Sikap dan nada terapis menjadi semakin lembut. Dia sesekali melirik saat memijat. Zhao Baichuan wajahnya memerah. Di matanya tampak berkilau. Menikmati perawatan spa yang nyaman dan menyenangkan. Tanpa disadari, Zhao Baichuan ternyata tertidur. Terapis melihat itu tapi tidak membangunkannya. Sebaliknya, ia sedikit mengurangi intensitasnya. Dengan hati-hati melanjutkan pelayanannya. Tidur sekitar 20 menit. Zhao Baichuan perlahan-lahan terbangun. Dia hanya merasakan tubuhnya hangat. Pori-porinya seolah-olah terbuka. Sangat menyegarkan. Hai tampan. Sudah bangun ya? Silakan balik tubuhmu. Saya akan membantu Anda dengan perawatan punggung. Baik, Kak. Pijatanmu sangat nyaman. Tanpa sengaja saya tertidur. Zhao Baichuan memuji. Terapis tersenyum manis mendengar itu. Yang penting Anda puas. Ini adalah pertama kalinya saya melihat cowok secantik Anda. Kulit Anda juga sangat bagus. Bahkan lebih baik dari banyak gadis. Apakah sering melakukan perawatan? Dalam nada suaranya terdapat sedikit rasa kagum. Zhao Baichuan tersenyum santai. Tidak, mungkin ini bawaan lahir. Setelah lahir kembali, ada perbaikan yang berlangsung secara halus. Semua fungsi tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Sekitar setengah jam. Terapis sudah menyelesaikan layanan. Paket spa seluruh tubuh ala Tiongkok untuk pria tampan. Semua layanan sudah selesai ya. Zhao Baichuan berdiri dan meregangkan badan. Hanya merasa penuh kesegaran. Harus diakui. Kadang-kadang melakukan spa itu sangat baik. Dia berpikir, mungkin ke depannya, sebulan sekali datang untuk perawatan. Lagi pula, tempat ini tidak jauh dari sekolah. Terapis nomor 68 ini tidak menyadari. Pelayanan juga memuaskan. Dia merasa sangat puas. Karena dompetnya ditaruh di loker. Zhao Baichuan meminta terapis untuk menggantinya. Selamat siang, manajer. Apakah ada masalah? Setelah manajer datang, dia pertama-tama menatap terapis. Dia juga melanjutkan dengan bertanya. Yang terakhir merasa cemas. Di samping itu, dia terus memikirkan dalam hati. Di mana yang telah dia lakukan dengan salah sebelumnya? Apa yang dia katakan salah? Apakah pria tampan ini ingin mengeluhkan dirinya kepada manajer? Itu bisa mengurangi komisi dan bonus. Tidak, gadis ini memberikan pelayanan yang sangat baik. Saya berencana memberikan dia tip kecil sebesar 500 yuan. Catat di tagihan. Oh,
Baiklah. Dia menghela napas, memberikan tatapan pujian kepada terapis. Terima kasih, pria tampan. Terima kasih. Dalam sekejap, wajah terapis bersinar cerah. Senyuman penuh kejutan. Dia belum pernah menerima tips sebanyak ini. Tatapannya kepada Zhao Baichuan penuh rasa syukur. Rasa ketertarikan semakin mendalam. Kaya dan tampan. Pria yang kaya, tampan, dan berperangai lembut sungguh jarang ditemukan. Saat ini, sepertinya hanya dengan Zhao Baichuan melambai sedikit. Terapis bersedia untuk bersamanya. Terjadi beberapa kisah yang indah. Namun, melihat ekspresi Zhao Baichuan yang tenang dan santai, terapi juga mengerti di dalam hati. Ini hanyalah sebuah harapan. Saya sungguh berharap Anda datang lagi, tampan. Saya juga bisa melayani Anda lagi. Zhao Baichuan tersenyum tipis. Terapis yang mendengar itu, dengan senang hati membungkuk dan mengucap terima kasih, kemudian keluar dari ruangan. Setelah beberapa saat, Zhao Baichuan juga keluar dari ruangan. Lin Chong dan yang lainnya juga telah menyelesaikan perawatan spa. Dengan puas hati, mereka keluar dengan sedikit enggan. Tubuh diolesi minyak esensial. Sedikit berminyak. Setelah berkumpul, keempatnya pergi ke kamar mandi untuk mandi. Membersihkan tubuh mereka. Semua orang tiba di area istirahat. Zhao Baichuan memberi perintah kepada pelayan muda. Menyiapkan ruang istirahat yang luas. Berencana untuk menginap di sini malam ini. Luas ruang istirahat mencapai puluhan meter persegi. Ditempatkan 4 kursi pijat refleksi kaki. Juga dilengkapi dengan proyektor. Beberapa orang segera berbaring nyaman di kursi pijat, mengganti saluran TV sesuka hati. Pelayan ramah dengan penuh perhatian membawa buah dan minuman. Kehidupan kampus bisa sangat beragam dan menarik. Tentu saja, syaratnya adalah harus memiliki cukup uang untuk mendukungnya. Sudut bibir Zhao Baichuan sedikit tersenyum. Seperti yang dipikirkan, Zhao Baichuan berbaring dengan nyaman di kursi pijat. Satu tangan menopang kepala, tangan yang lain memainkan ponsel. Tadi saat melakukan perawatan spa tidak sempat memeriksa pesan. Sejak pertunjukan menyanyi di acara latihan militer semalam, dalam waktu sehari ini, dia telah menerima banyak permintaan pertemanan dari cewek, selain dari teman sekelasnya, lebih banyak dari kelas lain. Sebagai seorang pemuda yang sopan, Zhao Baichuan pada dasarnya telah menyetujui semuanya. Memeriksa banyak pesan yang dikirim oleh cewek. Di antaranya juga ada foto profil WeChat, yang terlihat cantik. Bahkan ada cewek yang secara langsung mengundangnya untuk makan dan pergi berbelanja. Zhao Baichuan tersenyum tenang saat menonton film. Dia menjawab beberapa kalimat secara selektif. Namun, dia tidak melihat satupun yang pertama. Lagi pula, dia tidak sehaus Li Jiale. Zhao Baichuan juga melihat Lin Chong memposting sesuatu di media sosial malam ini. Terima kasih kepada Zhao Baichuan yang kaya atas jamuannya malam ini. Cinta atau tidak, itu sudah terlanjur. Di bawah tulisan ada beberapa foto. Foto-foto itu diambil di ruang besar KTV Happy Gathering. Meja dipenuhi dengan minuman dan makanan ringan. Dan di antara semua itu, botol Hennessy XO sangat mencolok. Di bawah post media sosial ini, sudah ada beberapa teman sekelas yang menyukai dan mengomentari. Astaga, XO. Wah, kenapa hal baik seperti ini tidak terjadi padaku? Zhao Baichuan sungguh orang kaya sejati. TSK, hidup berfoya-foya. Sangat iri. Melihat komentar-komentar ini, Zhao Baichuan sedikit tersenyum. Dia dengan santai memberi tanda suka. Meletakkan ponsel. Dia tiba-tiba penasaran dengan keadaan beberapa teman sekamarnya malam ini. Jadi dia tertawa ringan dan mengejek, kalian ini bagaimana? Perlu tidak untuk membuka kamar? Mendengar hal ini, Lin Chong dan ketiga orang itu melihat. Saya melihat sejenak. Namun, Cai Zichao yang pertama menjawab. Cewek saya kualitasnya oke. Tapi saya tidak minta WeChat, ya. Cukup ngobrol dan bercanda saja. Tidak heran dia adalah pengemudi berpengalaman. Ada semacam rasa seperti orang yang mengenakan celana tetapi tidak dikenali. Lin Chong menggelengkan kepala. Tidak masalah, saya juga tidak punya. Spa itu memang sangat nyaman. Cewek saya terlihat cukup baik, ya. Sikapnya juga sangat lembut. Saya sudah mendapatkan WeChat-nya. Semoga kedepannya bisa mengajaknya jalan-jalan. Setelah mendengar kata-kata keduanya, Li Jiale tertawa, hehe. Menggoyangkan ponselnya. Dengan wajah yang penuh sifat mencolok, aduh. Bagus, Lady, ayo berusaha lebih keras. Berusaha menjadi yang pertama di asrama yang jomblo. Hahaha, bermain-main. Saya bahkan malu untuk menyebutkan. Zhao Baichuan tidak merasa terkejut dengan ini. Hanya ingin memberi nasihat kepada Li Jiale. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Lebih baik biarkan pamanmu yang menangani. Setelah bercanda dan berbincang sejenak, rasa kantuk melanda. Semua orang memasuki alam mimpi. Zhao Baichuan dan yang lainnya tidur cukup larut semalam. Keesokan harinya, mereka terbangun. Waktu sudah mendekati siang. Setelah mereka pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, mereka datang ke restoran yang terletak di lantai 2.
Bersiap untuk menyelesaikan makan siang di sini sebelum kembali ke sekolah. Standar makan siang di Tianqi Spa tidak rendah. Menggunakan bentuk prasmanan. Setiap orang 198 yuan. Memasuki restoran. Beragam hidangan Tiongkok dan Barat berjejer indah. Hanya dengan melihat sudah membuat selera makan tergugah. Lin Chong dan ketiga temannya yang doyan makan. Mereka masing-masing mengambil beberapa kotak. Khusus memilih hidangan yang harganya sedikit mahal. Terus-menerus menumpuk di dalam kotak. Tampak seperti tidak akan berhenti sampai mendapatkan kembali uangnya. Zhao Baichuan sedikit menarik diri. Memesan satu porsi steak sirloin. Dipadukan dengan pasta dan mie. Juga satu gelas jus jeruk segar dan camilan kecil. Cai Zichao, mengapa kamu hanya membawa sedikit? Iya, ambil satu porsi lagi. Lagi pula ini adalah prasmanan. Jangan sampai rugi. Tapi saat santai, saya tidak begitu lapar. Zhao Baichuan melihat tumpukan makanan di depan para temannya. Seperti gunung kecil makanan. Dengan kagum dan lucu ia berkata, "Kalian bisa bantu saya makan lebih banyak, ya?" Beberapa orang mengobrol sambil makan. Sambil bersantai sambil makan. Mereka makan dengan sangat puas. Setelah makan siang, semua orang berencana kembali ke sekolah. Melepas pakaian Zhao Baichuan. Kegiatan kali ini sangat menyenangkan. Mengganti ruangan di lantai 1. Memakai pakaian dan sepatu dengan rapi. Mereka menuju meja resepsionis di lobi. Beberapa pria tampan. "Tolong kembalikan tanganku, ya. Mari kita hitung biayanya." Gadis resepsionis berkata sambil tersenyum lebar. Semua orang mengenakan gelang tangan. Dengan cepat dia menghitung tagihan. Paket perawatan spa untuk 4 orang Zhao Baichuan. Dan makan siang prasmanan. Ditambah dengan uang tip yang dia berikan kepada terapis. Semua ini totalnya memerlukan pembayaran hampir 5.000 yuan. Harga ini benar-benar mengejutkan Lin Chong dan 2 orang lainnya. Untungnya Zhao Baichuan yang mentraktir. Kalau tidak, dengan uang saku mereka. Bahkan jika mereka tidak makan atau minum selama sebulan, tidak akan bisa datang 2 kali. Dalam tatapan penuh rasa terima kasih dari 3 orang teman. Ayah Zhao Baichuan dengan anggun mengeluarkan dompetnya. Membayar dengan kartu. Beberapa pria tampan. "Selamat datang lagi di lain waktu ya." Dalam suara penghantaran dari gadis resepsionis. Semua orang keluar dari pintu Tianqi. Cai Zichao menoleh dan melihat ke belakang. Dengan tidak sadar dia menghela nafas. Tidak tahu kapan mereka akan datang lagi. Gadis-gadis di sini memiliki keahlian yang baik. Suaranya juga enak didengar. Saya sangat menyukainya. Li Jiale kemudian berkata. Iya, tapi di sini biayanya terlalu mahal. Biasanya, di mana mau rela datang ke sini? Begitu 2 orang itu selesai berbicara. Terdengar suara merdu di telinga. Jika kalian suka, paling tidak, datang beberapa kali lagi. Anggap saja ini sebagai kegiatan tim asrama. Setelah berbicara, Zhao Baichuan perlahan tersenyum. Dia pun berjalan pergi tanpa menoleh. Meninggalkan 3 orang itu dengan sosok yang gagah seperti seorang ayah. Sekelompok orang berdiri di tepi jalan tidak jauh dari kolam Tianqi. Mereka berdiri di sana selama beberapa menit. Beberapa taksi melintas. Namun semuanya tidak kosong. Lin Chong pun langsung mengeluarkan ponselnya untuk memanggil taksi Didi. Zhao Baichuan melihat situasi tersebut. Dia baru tersadar dan bereaksi. Pada tahun 2014, banyak merek taksi online sudah membuat kesulitan di berbagai kota besar di seluruh negeri. Namun, Xiaoping hanya berusaha untuk bertahan. Saat ini, masih didominasi oleh 2 raksasa, Didi dan Kuaidi. Yang pertama didukung oleh grup Tencent. Yang terakhir didukung oleh Alibaba. Pertarungan subsidi yang beragam antara 2 platform mengakibatkan harga taksi menjadi sangat rendah. Justru menguntungkan bagi pengemudi dan penumpang. Seperti mereka sekarang kembali ke sekolah. Jarak sekitar 7 km. Lin Chong hanya menghabiskan kurang dari 5 yuan dengan voucher. Sangat terjangkau. Tentu saja pengemudi juga tidak akan rugi. Selain subsidi dari platform, mereka juga memiliki berbagai macam penghargaan pesanan. Namun, pada tahun depan, Didi dan Kuaidi akan bergabung. Beberapa tahun lagi, pasar taksi online domestik akan terbentuk dengan Didi sebagai yang utama. Stabilitas dengan satu yang dominan dan banyak yang kuat. Situasi stabil kemudian. Didi pun mulai. Panen sudah dimulai. Kehidupan sebelumnya. Zhao Baichuan memang tidak terlalu peka terhadap hal-hal baru. Menggunakan aplikasi taksi juga cukup terlambat. Telah melewatkan banyak manfaat. Kehidupan ini. Dia memiliki 8 tahun lebih banyak memori dan pemahaman dibandingkan orang lain. Justru bisa lebih memperhatikan beberapa informasi yang berguna. Ditemani oleh sistem. Dia pasti tidak akan puas hanya dengan mendapatkan keuntungan setiap hari. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil Didi berhenti di tepi jalan. Semua orang naik mobil menuju sekolah. Zhao Baichuan dan kawan-kawan baru saja kembali ke asrama belum sampai 2 menit. Teman sekelas di asrama sebelah, Zheng Tao, mendengar suara gaduh. Dia berlari datang untuk mengunjungi.
Beberapa orang dengan kemampuan biasa mengajak kita untuk bermain bola basket besok. Siapa di antara kalian yang ingin ikut? Dahulu dia adalah orang utara. Tingginya sekitar 1,80 meter. Berkulit gelap dan bersinar. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah ketua olahraga kelas. Dia juga bergabung dengan tim basket Fakultas Manajemen. Mengenai pertandingan bola basket ini, ingatan Zhao Baichuan sangat mendalam. Saat itu mereka mengumpulkan 7 atau 8 orang untuk bermain. Dan di antara mereka, selain Zheng Tao yang memiliki keterampilan basket yang baik, Cai Xichao juga lumayan. Namun orang-orang yang tersisa, termasuk Zhao Baichuan, kemampuannya tergolong biasa saja. Hasilnya tidak memuaskan. Orang-orang dengan kemampuan biasa datang dengan persiapan, dengan semangat menggebu, langsung mengalahkan kelas Zhao Baichuan dengan sangat menyedihkan. Pemandangan yang jelek juga membuat teman-teman di kelas datang untuk memberikan semangat. Sangat kecewa. Setelah pertandingan ini, kelas Zhao Baichuan tidak pernah lagi mengatur pertandingan basket dengan kelas lain. Mengenai pertandingan yang tidak bisa dihindari, seperti piala mahasiswa baru dan kejuaraan tahunan, tak perlu dikatakan, kelas mereka pada dasarnya berperan sebagai teman latihan. Selama 4 tahun kuliah, kemenangan mereka sangat sedikit. Yang lebih menyebalkan lagi, tidak hanya pertandingan basket. Pertandingan sepak bola kelas mereka juga lebih fokus pada partisipasi. Setiap kata itu bermakna. Pertandingan pemanidan ini mungkin adalah kenangan dari orang-orang di kelas Zhao Baichuan ketika mereka mengenang masa kuliah di masa depan. Bagian yang tidak ingin mereka ingat. Saya berencana untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak perlu dalam kepala. Zhao Baichuan menatap dengan tegas, berkata dengan suara yang tegas. Di kehidupan sebelumnya, selain sedikit tepat dalam menembak, tinggi badan, keterampilan, fisik, dan daya saingnya biasa saja. Tidak dapat memberikan banyak kontribusi dalam pertandingan kelas. Bisa dianggap sebagai tambahan saja. Tapi sekarang dia tidak hanya setinggi lebih dari 1,8 meter. Kualitas fisiknya di berbagai aspek juga meningkat dengan bantuan sistem. Telah mengalami peningkatan yang signifikan. Begitu memikirkan tentang pertandingan sebelumnya. Seketika, rasa ketidakpuasan dalam ingatan. Namun rasa tidak berdaya yang tak bisa diubah mengalir ke dalam hati. Zhao Baichuan secara tidak sadar mengepal tangannya. Hanya merasa seluruh tubuhnya dipenuhi semangat. Semangat juangnya membara. Dia diam-diam menetapkan tekad. Mulai sekarang, tidak akan membiarkan kelasnya menjadi kelas yang dipandang rendah oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari pertandingan ini. Dan dia merasakan ada firasat samar. Sistem mungkin akan memberinya kejutan. Mendengar kata-kata Zhao Baichuan, Zheng Tao langsung terlihat gembira. Ia cepat-cepat mengangguk. Baik, baik. Terima kasih kepada kakak Chuan telah mendukungnya. Awalnya mengira 16 pria di kelas. Pertandingan basket seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, tidak menyangka hampir tidak bisa mengumpulkan 5 pemain inti. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang dengan bergabungnya Zhao Baichuan, akhirnya bisa menghela napas lega. Sementara itu, Cai Xichao juga tersenyum penuh minat dan berkata, saya juga ikut. Zheng sudah mendengar. Zheng Tao mendengar. Senang sekali hingga tersenyum lebar. Baiklah, terima kasih, Kak Chao dan Kak Le. Kalian berdua bagaimana? Maaf ya, saya tidak bisa bermain basket. Saya merasa percaya diri saat bermain game. Basket sepertinya tidak usah. Nanti saya akan memberi semangat untuk kalian. Lin Chong dan Li Jiale menggelengkan kepala mendengar itu. Baiklah, Zheng Tao juga tidak memaksakan. Jika 606 bisa memiliki 2 orang untuk bertanding, itu sudah dianggap sebagai kebahagiaan yang tidak terduga. Apalagi, tinggi Zhao Baichuan dan Cai Xichao tidak bisa dibilang pendek. Tingkat keterampilan buat sementara waktu tidak jelas. Setidaknya bisa bantu merebut rebound, kan? Zheng Tao berpikir dalam hati. Dengan susunan kelas mereka saat ini, jujur saja, mereka tidak akan bisa mengalahkan yang biasa di bidang keuangan. Hanya berharap bisa kalah dengan sedikit martabat. Kalau begitu, saya pulang dulu. Nanti saya akan membuat grup. Ajak orang yang akan bertanding besok masuk. Jika ada yang perlu dibicarakan, silakan di grup. Selain itu, saya juga akan memberitahu di grup kelas. Semoga teman-teman sekalian, terutama para wanita, nanti datang untuk memberi semangat kepada kami. Setelah berbicara, Zheng Tao meninggalkan asrama 606. Dengan cepat, Zhao Baichuan melihat dirinya ditambahkan ke dalam grup WeChat. Di dalamnya ada 8 orang. Mengucapkan salam, Zheng Tao mengirimkan beberapa pesan di grup. Semua orang baru tahu latar belakang pertandingan bola basket ini. Menurut dia, di kelas keuangan ada seseorang bernama Luo Zicheng yang mengalami kerontokan. Dia memiliki kepribadian yang sangat sulit. Zheng Tao pernah mengalami sedikit gesekan dengannya selama pelatihan militer. Mereka saling tidak suka. Kemarin, kedua orang itu bertemu lagi di sekolah. Dalam beberapa kalimat, konflik pun muncul. Luo Zi memiliki ide.
Mengandalkan kemampuan basketnya yang cukup baik, di kelas juga ada beberapa pemain baik lainnya. Jadi dia mulai mengejek Zheng Tao. Ayo adakan pertandingan bola basket. Dalam kata-katanya, ingin menghancurkan seperti luka kerja. Cheng Tao memiliki kepribadian yang cukup belak-belakan. Di bawah serangkaian rangsangan yang mengganggu, dia dengan marah setuju. Dan ini juga sesuai dengan rencana Luo Zicheng. Dia takut Cheng Tao akan menyesal setelahnya. Dia segera menyatakan bahwa besok akan dimulai. Setelah melihat konten yang dikirim Cheng Tao, seketika menjadi heboh. Setiap orang penuh kemarahan. Sialan, dia berani meremehkan saya. Sialan, besok semua orang akan menyerangnya. Habisi dia. Seperti luka kerja. Pasti menang melawan sekelompok pemuda yang penuh semangat. Ditambah lagi latihan militer baru saja selesai. Rasa kehormatan kolektif semua orang cukup kuat. Melihat pesan yang dikirim semua orang di grup, Zhao Baichuan tersenyum pahit di dalam hati. Jika tidak terjadi perubahan, betapa kuatnya tim kita saat ini. Betapa sedihnya setelah pertandingan besok. Bicara tentang Luo Zicheng, justru membuat Zhao Baichuan teringat beberapa hal. Anak ini cukup terkenal di Universitas Huacheng. Tentu saja yang negatif. Begitu masuk kuliah, dia langsung datang dengan sebuah Ford Mustang. Berkendara dengan mencolok di kampus. Mengeluarkan suara bising yang menggelegar. Sok dengan seolah-olah dia memiliki 2,58 juta. Bahkan sempat berkonflik dengan petugas keamanan. Meskipun Ford Mustang itu hanya mobil sport tingkat pemula, penampilannya cukup mengesankan. Apalagi, sudah banyak yang mengendarai mobil ratusan ribu saat kuliah. Ini cukup menunjukkan bahwa keadaan keluarga Luo Zicheng cukup baik. Asrama Luo Zicheng berada di gedung yang sama dengan Zhao Baichuan dan yang lainnya. Biasanya, mobilnya parkir di bawah. Dianggap sebagai mobil termahal di daerah itu. Mobil yang dibawa mahasiswa lain. Sebagian besar harganya hanya sekitar 100 ribu. Beberapa orang di asrama Zhao Baichuan berasal dari keluarga biasa. Belum lagi yang berani mengemudikan Ford Mustang ke kampus. Bahkan mobil kecil yang harganya beberapa ribu pun tidak punya. Dulu mereka melihat orang-orang di asrama lain yang memiliki mobil. Membawa teman sekamar mereka untuk pergi makan, minum, dan bersenang-senang. Jangan ditanya betapa iri. Saat para siswa biasanya melewati bawah gedung asrama. Tidak bisa tidak, mereka memberikan komentar tentang mobil. Ini juga membuatnya sangat bangga. Sangat ingin menunjukkan. Yang lebih penting adalah, Luo Zicheng yang biasa ini telah mengejar Wu Qingyu untuk beberapa waktu. Beruntung Wu Qingyu tidak menyukai sifat dan perilakunya. Selalu menolak dengan tegas. Bahkan hadiah yang diberikan pun ditolak. Dan akhirnya semua itu berakhir begitu saja. Jadi, Luo Zicheng beralih menargetkan gadis lain. Meskipun orang ini tampak menarik, namun selama di universitas, hanya saja semua orang tahu. Dia telah berganti pacar setidaknya 6 atau 7 kali di sekolah. Mengingat semua ini, Zhao Baichuan memperlihatkan senyum sinis. Di kehidupan ini, dia tidak akan memberi kesempatan kepada Luo Zicheng untuk mengganggu Wu Qingyu. Dia akan mengambilnya. Wu Qingyu juga hanya miliknya. Orang-orang di kelompok kecil itu berbincang dengan semangat. Sementara itu, Zheng Tao juga ada di grup kelas. Mengirimkan berita tentang pertandingan basket besok. Juga melampirkan daftar peserta. Dengan cepat, teman-teman mulai muncul satu persatu. Mereka semua menyatakan pasti akan hadir untuk mendukung. Memberikan semangat kepada para pemain. Ayo semangat teman-teman. Besok akan datang untuk mendukung kalian ya. Hehe, kelas 1 yang terbaik. Zhao Baichuan dan rekan-rekannya. Semuanya di grup. Mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman. Wu Qingyu juga diam-diam mengirimkan pesan di grup. Ayo semangat, melihat Zhao Baichuan juga ada di daftar. Dia segera memutuskan untuk menonton pertandingan besok. Malam itu, saat Zhao Baichuan dan Wu Qingyu mengobrol, mereka membicarakan pertandingan basket besok. Mengingat informasi yang didengar dari teman sekamar, Wu Qingyu merasa sedikit khawatir. Pikirnya, sebaiknya mengingatkan Zhao Baichuan. Mendengar bahwa tim basket kelas 2 itu tinggi dan kekar. Besok kamu harus hati-hati ya. Saya akan besok datang untuk menonton pertandingan kan. Besok aku akan datang untuk mendukung kalian ya. Baiklah, Zhao Baichuan berbaring di tempat tidur. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung. Dia berpikir bisa memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mendekat ke Wu Qingyu. Besok tunggu dan lihat saja. Aku ini cukup hebat loh. Tidak terlihatkah? Ada yang tidak terlihat. Wu Qingyu terdiam sejenak. Dijawab dengan Zhao Baichuan sedikit tersenyum. Dia lalu melempar umpan. Bagaimana kalau begini? Ayo kita bertaruh. Jika besok kelas kita menang. Jika aku juga tampil yang terbaik. Kamu berjanji padaku satu permintaan. Tentu saja, yang wajar. Sebaliknya, jika tidak, aku berhutang satu permintaan padamu. Bagaimana? Wu Qingyu sedikit mengangkat alisnya. Dalam hati berpikir, apakah orang ini sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Namun setelah berpikir sejenak, dia merasa peluangnya cukup besar.
Setuju juga tidak ada masalah. Baiklah. Aku juga berharap kalian menang. Melihat bahwa satu sama lain setuju. Senyuman di wajah Zhao Baichuan semakin jelas. Kalau begitu, kita sepakat. Siapa yang mundur, dia adalah anjing kecil. Aku tidak akan jadi anjing kecil. Hahaha, setelah berbincang selama 2 hari lagi. Mereka saling mengucapkan selamat malam. Mereka pergi tidur masing-masing. Pertandingan basket antara kelas bisnis dan kelas keuangan ini akan dimulai pada pukul 9.30 pagi keesokan harinya. Karena waktu yang terlalu mendesak, tidak sempat untuk memesan seragam tim. Itu adalah Baichuan. Jadi Zhao Baichuan mengenakan celana pendek militer. Celana pendek olahraga hitam yang dibeli di toko khusus Lining. Kaos putih dan sepatu basket. Saat bertemu dengan Zheng Tao dan yang lainnya, semua orang tiba di lapangan basket sekitar pukul 8. Melakukan pemanasan sederhana selama beberapa waktu. Mereka mulai berlatih tembakan dan layup. Mencari feel. Zheng Tao melempar bola sambil mengamati rekan-rekannya. Tidak melihat itu lebih baik. Semakin dia lihat, semakin dia merasa tidak ada di sana. Terlihat jelas. Rekan-rekannya ini, kecuali Cai Zichao. Orang lain tidak bisa. Orang-orang dengan keuangan biasa juga sudah berkumpul. Sedang berlatih di lapangan seberang. Zheng Tao menoleh dan mengamati sejenak. Melihat ada beberapa orang di seberang. Dribble dan layup yang terampil itu. Kemampuan menembak juga cukup baik. Hatinya semakin merasa dingin. Sial, sepertinya kali ini akan kehilangan banyak muka. Juga merugikan teman-temannya. Seandainya tahu lebih awal, seharusnya tidak setuju. Di sisi lain, Luo Zicheng menemukan Zheng Tao sedang mengamati mereka berlatih. Dengan senyum yang sinis di wajahnya. Melambai-lambaikan tinjunya ke arahnya dari kejauhan. Provokasi yang telanjang. Zheng Tao mendengus dingin. Memutar tubuh dan melanjutkan latihan. Secara langsung mengabaikan lawan. Luo Zi tersenyum dingin, berpura-pura kuat, ya? Luo Zicheng melihat hal itu dan tersenyum dingin, berpura-pura keras, ya? Nanti akan ada waktu bagimu untuk menangis. Waktu mendekati pukul 9.30. Sekitar lapangan basket pertandingan. Sudah berkumpul 2 hingga 300 orang. Orang-orang dari kelas industri dan komersial serta kelas keuangan hampir semua sudah datang. Bahkan pembimbing dari kedua kelas juga datang dengan penuh minat untuk menonton pertandingan. Orang lain melihat ada pertandingan. Datang karena tertarik. Zhao Baichuan di lapangan memandang sekeliling. Dengan cepat ia menemukan di kerumunan kelasnya. Menemukan sosok yang cantik dan menawan itu. Wu Qingyu hari ini mengenakan gaun putih yang bersih. Gadis yang anggun. Tanpa riasan. Bahkan di tengah kerumunan. Masih terlihat menonjol seperti kunang-kunang di malam hari. Sekejap kemudian ekspresi wajah Zhao Baichuan berseri-seri. Orang yang selalu ada di pikirannya datang, itu sudah cukup. Tunggu dan saksikan pertunjukanku. Seolah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Wu Qingyu yang sedang mengobrol dengan teman serumah juga. Mengangkat kepala dan melihat Zhao Baichuan. Kedua orang tersebut saling bertatapan. Wajah Wu Qingyu dengan cepat memerah. Dia dengan malu-malu mengangguk kepada Zhao Baichuan. Dia dengan lembut berkata, "Ayo." Zhao Baichuan tersenyum lebar. Melambaikan tangan sebagai balasan atas dukungan itu. "Banyak sekali orang ya. Kalian lihat, semua orang dari kelas kita sudah datang. Juga ada pembimbing kami. Wu Qingyu, si cantik kelas, datang untuk melihat pertandingan saya. Pergi sana." Mungkin dia datang untuk melihat siapa. Tidak salah. Simpan imbalanmu. Nak muda, jangan menang. Mendengar teman-teman Seti membicarakan Wu Qingyu seolah tidak ada orang lain. Zhao Baichuan tiba-tiba berubah wajah menjadi gelap. Hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Sudahlah. Fokuslah pada pertandingan. Segera akan dimulai. Sekelompok sampah ini membicarakan saudariku di depan wajahnya. Bei Keda mendengar Zhao Baichuan berbicara tanpa alasan. Teman-teman sekelompok saling memandang. Namun, tidak ada yang diucapkan lebih lanjut. 5 pemain utama dari kelas Zhao Baichuan sudah dipilih. Zheng Tao menjabat sebagai power forward. Dia juga merupakan kapten di lapangan. Ini bukan posisi yang biasa dia mainkan. Namun, tidak ada pilihan lain. Siapa yang menyuruhnya menjadi yang kedua tertinggi di kelas? Dia hanya bisa mengambil posisi itu. Cai Zichao juga merupakan salah satu dari 5 pemain utama. Dia bermain sebagai shooting guard. Center adalah seorang pria berkacamata bernama Wang Hong. Dia adalah siswa tertinggi di kelas. Tingginya hampir 1,9 meter. Penampilannya yang tinggi dan kurus terlihat seperti bambu besar. Tingginya 1 meter lebih. Gemuk dan hitam. Liang Weijie yang tampaknya polos menjabat sebagai point guard. Menuju Zhao Baichuan. Dia sebenarnya ingin bermain sebagai shooting guard. Namun karena dia beberapa sentimeter lebih tinggi dari Cai Zichao, dia terpaksa mengambil posisi small forward. Wasit di pertandingan ini adalah guru olahraga di sekolah. Konon, dia juga asisten pelatih tim basket sekolah. Pertandingan segera dimulai.
Zheng Tao meminta semua anggota tim berkumpul membentuk lingkaran. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan berkata kita semua bersama-sama teriakkan, ayo. 3 kali. Tidak peduli bagaimana permainan kita. Kita tidak boleh kalah semangat dari Zhao Baichuan dan yang lainnya. Mendengar itu, para pemain meletakkan tangan mereka di atas tangan Zheng Tao. Kemudian mereka teriakkan bersama-sama dengan keras, ayo, ayo, ayo. Seperti cedera kerja. Ayo, keuangan. Semangat berkobar sejenak. Berbagai teriakan bergema di bawah lapangan. Zhao, kau hebat. Ini adalah teriakan dari Lin Chong dan Li Jiale. Siswa dari 2 kelas. Satu sama lain mendukung tim mereka. Suasana langsung terbakar. 10 orang di lapangan. Juga merasakan semangat yang sangat besar. Setiap orang mulai merasakan peningkatan adrenalin. 2 hingga 300 orang menonton pertandingan. Begitu banyak gadis. Di antara mereka ada juga gadis cantik tingkat sekolah seperti Wu Qingyu. Jika tampil bagus, mungkin bisa mendapatkan prioritas dalam memilih pasangan. Jika kita bermain dengan sangat buruk nanti, takutnya hanya bisa terus menjadi jomblo. Wang Hong berdiri di tengah lapangan bersama pusat lawan. Siap untuk memulai pertandingan. Orang-orang lainnya juga mengambil posisi mereka masing-masing. Siap menghadapi. Ding, selamat kepada pemilik yang telah mengaktifkan keuntungan tersembunyi. Mendapatkan teknik basket dari penjaga Ki-8 terbaik. Di detik-detik sebelum pertandingan dimulai. Suara gadis dari sistem yang seperti suara surga. Bergema di benak Zhao Baichuan. Meskipun terlambat, sistem ini akhirnya menunjukkan. Dia benar-benar membantu di sini. Sementara itu, sebuah aliran hangat menyentuh tubuh Zhao Baichuan. Dalam sekejap, dia merasa sangat familiar dengan bola basket di depannya. Perasaan ini, seolah-olah dia telah mengasah teknik basketnya selama bertahun-tahun. Kondisi fisiknya yang sekarang dipadukan dengan teknik basket penjaga terbaik 08. Ekspresinya tidak bisa lebih bersemangat lagi. Zhao Baichuan perlahan mengeluarkan napasnya. Dia sudah menyadari dengan tenang. Orang-orang di seberang, mereka sebelumnya secara sengaja atau tidak sengaja memperhatikan Wu Qingyu. Bagaimanapun juga, wajah dan tubuhnya tetap terlihat menonjol di tengah kerumunan. Tetap saja sangat luar biasa. Baichuan tersenyum sinis di dalam hati. Kalian yang sampai ini jangan bermimpi terlalu tinggi. Dia akan memastikan kemenangan pertandingan dan mendapatkan Wu Qingyu. Bahkan Yesus pun tidak akan bisa menahan Luo Cheng. Membungkuk dengan kedua tangan menopang lutut. Ekspresi wajahnya tampak seperti sedang mencibir. Dewa perang. Dia menantang Zheng Tao di depannya untuk siap menerima kekalahan. Tanpa mengeluarkan suara, Zheng Tao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya. Orang lain menyadari bahwa kedua orang itu tidak berkomunikasi. Ekspresi mereka semua juga menjadi serius. Pemandangan seperti ini sudah biasa bagi wasit. Dia berpikir dalam hati. Sepertinya pertandingan hari ini bukan pertandingan persahabatan. Di tengah lapangan, wasit melempar bola ke udara. Sinyal pertandingan dibunyikan. Tengah yang biasa dalam tim keuangan tidak lebih pendek dari Wang Hong. Dan tubuhnya juga cukup kekar. Dia melompat tinggi. Mengoper bola ke arah tim sendiri. Setengah lapangan tepat jatuh ke tangan Luo. Sebagai kapten, Luo Zicheng. Posisi yang dimainkan adalah point guard. Dia menggiring bola dengan cepat melewati setengah lapangan. Jelas terlihat bahwa teknik menggiring bolanya cukup baik. Cedera kerja biasa. Semangat tim keuangan biasa. Menang pasti saat pertandingan dimulai. Ini, suara sorakan dari kedua belah pihak semakin meningkat. Para pria dari 2 kelas yang tidak bisa bermain. Bahkan bersorak dengan sangat keras. Saat ini, Luo Zicheng menggiring bola di luar garis 3 angka. Menghadapi pertahanan Liang Weijie. Emosinya sangat bersemangat. Berencana untuk menembak bola pertama sendiri. Memberikan Zhao Baichuan dan yang lainnya sambutan yang keras. Liang Weijie sudah siap di posisinya. Mengulurkan kedua tangan untuk menutupi matanya. Menatap lawan dengan tajam. Ekspresinya agak tegang. Hanya melihat Luo Zicheng dengan gerakan yang mewah di antara kakinya. Setelah menggiring bola, ia memanfaatkan ketidakstabilan langkah Liang Weijie. Ia mempercepat dan melewati Liang Weijie dari sisi kanan. Belum sempat bersukacita. Ia tiba-tiba tertegun. Kenapa tidak ada yang mengoper bola? Ternyata itu adalah Zhao Baichuan yang datang untuk melindungi. Kecepatan reaksinya sangat cepat. Mengincar kesempatan. Ia mengulurkan tangannya. Dengan tepat ia berhasil memotong bola. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Hati Luo Zicheng langsung merasa tidak nyaman. Sambil kembali ke kamar, ia merasakan suasana yang menyenangkan. Awalnya ingin memanfaatkan banyak gadis untuk tampil baik. Tampilkan yang terbaik. Namun, tendangan pertama malah gagal. Lihat tidak. Kesempatan untuk menyerang cepat. Zhao Baichuan mengoper bola kepada Liang Weijie. Liang Weijie menggiring bola ke lapangan lawan. Liang Weijie ada di tepi. Zhao Baichuan cepat-cepat mengambil posisi. Ia mengulurkan tangan meminta bola dari luar garis 3 poin di sisi kanan. Melihat itu, Liang Weijie mengoper bola.
Zhao Baichuan dengan mantap menangkap bola. Mata memandangi Zheng Tao yang sedang bergerak. Namun dia tidak memberikan umpan. Sebaliknya, dia melakukan tipu daya. Dia melakukan gerakan palsu seolah akan melakukan tembakan. Si tubuh besar yang menjaga memang terjebak dan terbang untuk menyerang. Namun Zhao Baichuan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang ke dalam. Dia malah menghindari si tubuh besar itu. Dia langsung melompat untuk tembakan 3 poin. Posisi tembakan sangat standar dan indah. Kenapa tidak menyerang bola? 1 detik sebelumnya, Zheng Tao masih sedikit mengeluh. Dia merasa Zhao Baichuan terlalu terburu-buru untuk melepaskan tembakan. Detik berikutnya dia langsung bersorak keras. Tembakan ini benar-benar meningkatkan semangat. Mencuri, mengoper, bergerak, menerima bola, tipu daya. Gerakan palsu dan tembakan 3 poin. Dapat disebut sangat lancar. Bola yang bagus dan indah. Kakak Cuan luar biasa. Waktu. Di luar lapangan terdengar suara pujian dan tepuk tangan. Gol Zhao Baichuan ini. Baik waktu tembakan maupun posisi tembakan. Atau tinggi lompatan. Semuanya terlihat begitu lancar dan sempurna. Wu Qingyu juga bertepuk tangan. Wajahnya berseri-seri bak bunga. Meskipun dia tidak mengerti basket, tapi dia juga bisa melihat bahwa memasukkan bola ini tidaklah mudah. Ternyata Zhao Baichuan tidak hanya pandai bernyanyi. Dia juga hebat dalam bermain bola. Apakah ini yang disebut anak berharga? Mata Wu Qingyu semakin bersinar. Dia dengan serius mengamati sosok yang lincah di lapangan. Seketika, detak jantungnya malah semakin cepat. Di lapangan, para rekan satu tim. Satu sama lain dengan ceria. Memuji beberapa kali atas gol yang dicetak Zhao Baichuan. Zhao Baichuan tersenyum santai. Dia melambaikan tangan memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk cepat kembali bertahan. Kecantikan dan postur yang luar biasa. Membuat para gadis yang memperhatikannya di bawah lapangan merasakan getaran di hati. Di kampus, cowok dari jurusan olahraga memang memiliki daya tarik tersendiri. Tidak masalah. Semakin kecil semakin beruntung dalam bermain. Anak ini beruntung dalam berhubungan. Kami segera. Luo Zicheng maju sambil dribbling bola. Sambil berteriak kepada rekan setim, sudah 3. Dari garis 3 poin, orang ini memilih untuk melakukan penetrasi terhadap Liang Weijie. Zhao Baichuan tidak bisa menahan senyum. Sambil mengawasi lawannya. Dia juga memperhatikan jalur dribbling Luo Zicheng secara diam-diam. Liang Weijie sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Sayangnya, kemampuan fisik dan tekniknya jauh berbeda dari Luo Zicheng. Sekali lagi dia dikelabui oleh lawan. Luo Zicheng memegang bola. Dengan 3 langkah, dia melakukan tembakan layup. Hehe, sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Dalam sekejap, dia merasakan bola tiba-tiba ada di tangannya. Kemudian, bola itu terasa kosong. Karena inersia, dia tetap melompat untuk menyelesaikan gerakan layup. Yang menyebalkan adalah, dia berhasil mencetak gol. Ternyata, bola itu kembali dicuri oleh Zhao Baichuan yang cepat tanggap. Memanfaatkan saat Luo Zicheng dan yang lainnya belum bereaksi. Zhao Baichuan mengoper bola kepada Zheng Tao. Dia sendiri berlari cepat menuju lawan. Di tengah lapangan, Zheng Tao sudah paham. Sebuah umpan panjang. Mengoper bola. Diberikan kepada Zhao Baichuan yang sudah berlari ke garis 3 poin di seberang. Di depan kosong tak ada siapa-siapa. Zhao Baichuan menggiring bola sejenak. Lalu mengangkat bola dengan 1 tangan. Menyelesaikan sebuah layup dengan anggun. Kakak Cuan sangat keren. Bagus sekali Zhao Baichuan. Orang-orang di kelas bersorak dengan penuh semangat. Para pemain juga datang dengan gembira untuk memberi salam padanya. Zheng Tao berpikir dalam hati. Dia telah salah melihat. Tidak menyangka bahwa teknik dan pemahaman Zhao Baichuan begitu baik. Sekarang kelasnya punya kesempatan. Kebahagiaan dan kesedihan manusia tidak saling terhubung. Di sisi lain, wajah Luo Zicheng tampak marah. Matanya menyala dengan kemarahan. Bahkan urat di pelipisnya berdenyut pelan. Para pemain juga melihat dia melakukan 2 kali serangan secara beruntun. Semua berhasil direbut oleh Zhao Baichuan. Mereka mengungkapkan ketidakpuasan. Ekspresi wajahnya jelas terlihat tidak senang. Mereka juga memperhatikan Cuan. Beberapa orang saling bertukar pandang. Memutuskan untuk mengalihkan fokus penjagaan kepada dia. Anak ini serahkan padaku untuk dijaga. Luo Zicheng memusatkan perhatian pada Zhao Baichuan. Dengan wajah penuh ketidakpuasan. Sungguh menyebalkan orang ini. Semua perhatian diambil olehnya. Namun seiring dengan pertandingan berlanjut, dia menjadi fokus utama dalam menjaga Zhao Baichuan. Seperti orang bodoh yang tidak bisa mengungkapkan rasa sakit. Zhao Baichuan yang tidak muncul. Mana mungkin dia bisa menghentikannya. Tidak perlu dibahas lagi betapa lihainya driblenya. Kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan loncatan, satu lebih sulit dari yang lain. Luo Zicheng benar-benar berubah menjadi latar belakang yang sempurna. Seluruh tubuhnya dipermalukan oleh Zhao Baichuan. Melakukan serangkaian gerakan untuk menembus dan mencetak poin. Menggiring bola lalu mundur untuk tembakan 3 angka. Kenapa harus bertindak sewenang-wenang?
Bahkan Luo Zicheng masih merasakan sakit dari Zhao Baichuan. Satu permainan dribble yang membuat bingung. Langkahnya kacau. Terjatuh ke tanah karena terkesan. Kemudian Zhao Baichuan melirik dia. Mengambil tembakan dengan santai. 2 poin masuk. Berhadapan langsung dengannya. Zhao Baichuan juga berganti posisi dengan Liang Weijie untuk menjaga Luo Zicheng. Yang terakhir bahkan lebih sulit untuk diungkapkan. Di bawah pertahanan kuat Zhao Baichuan, Luo Zicheng bahkan tidak bisa menguasai bola dengan baik. Sering melakukan kesalahan dan kehilangan bola. Hanya berhasil mendapatkan beberapa poin dengan susah payah. Dia sangat ingin bertanya dengan kesal, "Apa saya memiliki dendam denganmu?" Kali ini Luo Zicheng memanfaatkan teman setimnya untuk menghalangi. Dengan susah payah berhasil melepaskan diri dari Zhao Baichuan. Mempercepat diri menuju bawah ring. Bersiap untuk mencetak gol dan menyelamatkan muka. Saat melompat, belum sempat mengambil posisi. Di hadap matanya, tiba-tiba muncul sosok yang menutupi langit dan cahaya. Hanya terdengar suara keras, bang. Bola langsung dihantam keluar lapangan oleh Zhao Baichuan tanpa ampun. Sial, blok ini terlalu brutal. Sudah diblok. Sayangku. Luo Zicheng tetap di tempat. Sudut mulutnya tak bisa berhenti bergetar. Ekspresi wajahnya perlahan-lahan menjadi tidak berasa. Di dalam hati terasa hampa. Ternyata badutnya adalah aku sendiri. Di luar lapangan, para gadis di pinggir lapangan tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi. Wah wah wah, cowok ini bermain bola sangat keren. Ini tipeku, aku sangat suka. Xiaoni merasa bergetar di hati. Nanti mau minta kontaknya tidak? Hehe, cowok ganteng yang bermain bola sangat indah. Tentu saja itu menarik perhatian para gadis. Wu Qingyu merasakan kilauan di matanya. Penampilan Zhao Baichuan yang anggun benar-benar memukau dirinya. Waktu untuk babak pertama hampir habis. Saat ini, hak bola ada di tangan tim Luo Zicheng. Ketika rekan setimnya menekan, tidak memperhatikan Luo Zicheng yang minta bola. Berencana untuk melakukan serangan terakhir sendiri. Setelah menguasai bola cukup lama, dia terpaksa melepaskan tembakan di bawah gangguan Cai Xichao. Bola memantul keluar dari tepi ring. Zheng Tao menghalangi posisi lawan di bawah ring untuk memberikan ruang. Wang Hong memanfaatkan tinggi badannya untuk mengambil rebound. Zhao Baichuan segera meluncur. Seperti anak panah yang meluncur menuju setengah lapangan lawan. Wang Hong mengoper bola kepada Zheng Tao. Yang terakhir masih seorang yang bugar. Memberikan bola kepada Zhao Bai. Serangan 10 di depan. Luo Zicheng dan yang lainnya tahu mereka tidak akan bisa mengejar. Tak berdaya, mereka memperlambat langkah. Stamina Zhao Baichuan masih sangat melimpah. Tiba-tiba dia tergerak. Berniat melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba. Dia melangkah masuk setelah garis bebas. Menggabungkan kedua tangan di atas bola. Kedua kakinya tiba-tiba menguat. Melompat tinggi. Gerakannya sangat luas. Lalu dengan keras memasukkan bola ke dalam keranjang. Seketika, seluruh arena hening selama beberapa detik. Kemudian disusul dengan gelombang seruan. Wah wah, slam dunk, Zhao, kamu terlalu keren. Loncatnya luar biasa, benar-benar mengagumkan. Slam dunk jelas merupakan salah satu momen paling menarik dalam pertandingan basket. Aksi yang paling menarik perhatian. Sangat jarang dilihat sehari-hari. Apalagi dalam situasi nyata. Saat dunk ini, Zhao Baichuan tidak diragukan lagi. Menjadi yang paling bersinar di seluruh lapangan. Sudut bibirnya perlahan mengangkat senyuman. Tidak menyangka dungnya begitu halus. Hanya merasa bisa melakukannya dengan alami. Guru olahraga yang bertindak sebagai wasit di lapangan. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Astaga, keterampilan basket pemuda ini sangat mengesankan. Tidak perlu membahas yang lain. Kualitas fisiknya ternyata sangat mengesankan. Tinggi sedikit di atas 1,8 meter. Gerakan dungnya begitu lancar dan sempurna. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Setelah pertandingan berakhir, pasti harus bicara dengan Zhao Baichuan. Mengajaknya bergabung dengan tim basket sekolah. Dengan kemampuan Zhao Baichuan, pasti menjadi kartu truf. Berpotensi memimpin tim dalam pertandingan mendatang. Melihat reaksi antusias semua orang. Dan pujian luar biasa untuk Zhao Baichuan. Di dalam hati Luo Zicheng, itu adalah rasa iri dan cemburu yang mendalam. Sialan, skripnya tidak sesuai. Seharusnya bintang pertandingan ini adalah dirinya sendiri. Dari mana bocah ini muncul? Dengan tiupan peluit yang terdengar. Kelas Zhao Baichuan memimpin dengan hampir 20 poin. Babak pertama telah berakhir. Ada waktu istirahat dan hidrasi selama 5 menit di tengah. Sudah saatnya untuk Chen Ge. Keren, benar-benar keren. Sangat tampan, memukau seluruh lapangan. Cahaya kelas industri dan komersial. Ketika Zhao Baichuan meninggalkan lapangan, yang menyambutnya adalah tatapan penuh semangat dan sorakan hangat dari teman-teman sekelas. Para gadis semakin bersemangat, mata mereka berbinar dengan bintang kecil. Menatapnya dengan tajam. Melihat adegan ini, Wu Qingyu sedikit berkerut kening. Tanpa sebab yang jelas, ia merasakan sedikit rasa krisis. Orang ini terlalu populer, bukan?
Rekan-rekan Zhao Baichuan semua tampak sangat santai. Jangan bercanda, di tim ada senjata pamungkas seperti ini. Laga ini apa yang perlu dikhawatirkan? Senyuman di wajah Zheng Tao tidak pernah berhenti. Sudut bibirnya hampir pecah sampai ke belakang telinga. Melihat Zhao Baichuan menghancurkan Luo Zicheng. Sebuah bidang. Zhao Baichuan tampak tenang di permukaan. Sebenarnya di dalam hatinya juga muncul gelombang perasaan. Kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah menjadi pusat perhatian di arena olahraga. Dulu, dia sangat ingin menjadi andalan orang lain di lapangan. Hari ini dia berhasil melakukannya. Perasaan menjadi pusat perhatian seperti ini sangat menyenangkan. Di sini ada tawa dan cerita. Jika melihat ke arah Luo Zicheng, mereka tampak putus asa satu persatu. Awalnya pikir bisa membuat mereka menangis seperti cedera. Tak disangka muncul Zhao Baichuan di tengah jalan. Rekan-rekan menatap Luo Zicheng dengan tatapan tidak puas. Sebelumnya dia berkata bahwa lawan sangat lemah. Luo Zicheng merasa dipermalukan di hadapan mereka. Di dalam hati juga ada kesedihan yang tak bisa diungkapkan. Zhao Baichuan baru istirahat kurang dari 3 menit. Secara bertahap ada 7 atau 8 gadis yang untuknya mengantarkan minuman. Juga ada beberapa kertas kecil yang tertulis nomor ponsel atau nomor WeChat dan Kiki. Tidak kurang dari gadis-gadis yang ekstrovert. Secara langsung dengan senyum mengundang dia untuk berkencan. Mengenai hal-hal ini, Liu Ge ini, Zhao Baichuan sudah terbiasa. Dia tersenyum hangat di wajahnya. Dengan sopan menolak. Terkadang tampan juga merupakan sebuah masalah. Kemudian di bawah tatapan heran dari banyak orang, Zhao Baichuan langsung berjalan ke depan Wu Qingyu. Ketika baru saja mendekat, sebuah aroma yang menyegarkan mulai tercium di hidungnya. Wu Qingyu memegang sebotol air mineral yang sudah dibuka. Menatap Zhao Baichuan dengan tatapan kosong. Sangat imut. Tidak tahu apa yang akan dilakukan orang itu. Di dalam hatinya ada sedikit kepanikan. Aduh, aku sangat haus. Botol air ini terlihat enak sekali. Bolehkan aku minum 2 teguk? Tanpa menunggu jawaban dari orang lain, Zhao Baichuan kemudian meraih botol air mineral. Membuka tutupnya. Dia meneguknya beberapa kali. Wajah oval Wu Qingyu dengan cepat berubah menjadi merah jambu. Ini adalah yang pernah saya minum. Suaranya halus seperti desir angin. Aku tidak keberatan. Terima kasih, Chuan. Jiang Shui kembali ke tempat. Dia berkata sambil tertawa ringan. Di wajahnya yang tampan. Dengan senyuman cerah seperti sinar matahari. Melihat itu, jantung kecil Wu Qingyu berdebar kencang. Seperti rusa muda yang panik. Melihat pelipis Zhao Baichuan yang sedikit berkeringat, Wu Qingyu sedikit menjepit bibirnya. Setelah ragu sejenak, dia kemudian mengambil tisu dari tas kecil yang dibawanya. Dia berjalan mendekat, mengusap keringatnya. Baiklah, Zhao Baichuan mengambil tisu tersebut. Mengambil selembar. Mengusap air panas. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Zhao Baichuan bersiap untuk kembali ke arah teman-temannya. Tiba-tiba dia berhenti melangkah. Berbalik untuk menghadapi Wu Qingyu. Ada apa? Jangan lupakan janji kita, ya. Teman sekelas Qingyu. Setelah mengatakan itu, Zhao Baichuan kembali dengan ceria. Ah, benar juga. Ternyata aku telah bertaruh dengan Zhao Baichuan semalam. Brengsek ini. Jelas dia sangat mahir bermain basket. Dia tidak akan mengajukan permintaan yang berlebihan, kan? Wajah cantik Wu Qingyu memerah. Dalam hati merasa malu dan kesal. Namun, ada sedikit harapan yang samar. Di bawah tatapan banyak orang, keduanya tampak seperti tidak ada orang lain di sekitar. Ada air mineral dan tisu. Ekspresi di wajah semua orang berbeda-beda. Dalam hati, para pria berpikir, aku bilang tidak, ya. Sepertinya Dewi sedang merasakan cinta baru. Sang pria tampan akan diculik. Ini adalah gambaran perasaan para gadis. Tentu saja ada beberapa penonton yang hanya menonton. Wajahnya menunjukkan senyum seperti bibi dan paman. Dua orang ini terlalu serasi, bukan? Apakah ini drama cinta remaja di kampus? Hehe, itu sangat bagus. Babak kedua pertandingan Keiyu telah dimulai. Stamina semua orang jelas menurun. Zhao Baichuan tentu saja tidak termasuk. Energi fisiknya masih sangat melimpah. Waktu istirahat selama 5 menit. Luo Zicheng dan yang lainnya masih belum menemukan cara untuk menghadapi Zhao Baichuan. Hanya bisa memilih untuk mengawasi dan membantu pertahanan. Namun ini jelas tidak berpengaruh pada Zhao Baichuan. Dia melanjutkan pertunjukan megah di babak pertama. Baik menyerang maupun bertahan. Zhao Baichuan benar-benar ada di mana-mana. Tak ada yang tidak bisa dilakukannya. Dalam 3 menit, dia memberikan umpan cemerlang dan memblok. Semuanya tampak mudah baginya. Dia bahkan berhasil melewati pertahanan Luo Zicheng dari garis dasar. Dia melanjutkan dengan dang terbang sekali lagi. Karena penampilan Zhao Baichuan, di luar lapangan kadang-kadang terdengar sorakan. Bahkan sebagian besar orang di keuangan terpaku pada penampilan Zhao Baichuan yang tak terduga. Beralih mendukungnya di saat-saat terakhir. Setiap menit, setiap detik di lapangan,
adalah siksaan bagi lawan seperti Luo Zicheng. Setelah unggul 30 poin, Zhao Baichuan secara bertahap memperlambat serangan, memberikan umpan kepada rekan-rekannya untuk mencetak poin. Akhirnya di bawah kepemimpinannya yang kuat, mengalahkan tim keuangan dengan skor 9.258. Menjatuhkan tim keuangan. Zhao Baichuan sendiri sudah mencetak setengah dari total poin kelas. Pertandingan berakhir. Seluruh lapangan juga bergemuruh dengan teriakan MVP. Teriakan MVP. Luo Zicheng mendengar itu. Rasa ketidakpuasannya sangat jelas. Saat mengingat momen istirahat, momen dekat antara Zhao Baichuan dan Wu Qingyu, ia semakin marah. Sialan, hanya pandai main basket saja. Hanya sedikit lebih tampan dariku. Hehe. Dalam masyarakat ini, semua harus berbicara dengan uang setelah mendapatkan penghargaan. Lihat saja pakaian yang dia kenakan, hanya lining. Aku ini mengenakan Nike dari kepala hingga kaki. Sepatu aja yang aku pakai di kaki harganya sudah 1 atau 2 ribu. Apa kamu masih bisa lebih kaya dariku? Perputaran nasib. Kita lihat saja nanti. Luo Zicheng menatap Zhao Baichuan dengan tatapan gelap. Segera, memimpin rekan-rekannya keluar dari lapangan basket tanpa menoleh. Mengabaikan momen salaman setelah pertandingan. Rekan-rekannya berkerumun mengantar Zhao Baichuan keluar lapangan. Mulutnya terus-menerus memuji secara berlebihan. Pertandingan ini, semua orang benar-benar mengakui. Hampir memeluk kaki dan memanggil ayah. Zheng Tao bahkan berteriak, harus memberikan posisi kapten. Juga berharap Zhao Baichuan menjadi ketua olahraga di kelas. Dia tersenyum kecil dan menggelengkan kepala. Kerja kasar seperti ini lebih baik diserahkan kepada orang lain. Tiba-tiba, guru olahraga mendekat dengan senyuman di wajahnya. Bertanya kepada Baichuan, apakah ada niat untuk bergabung dengan tim basket sekolah? Pihak tersebut juga menjamin dengan menepuk dadanya. Mereka pasti akan memberikan posisi inti di tim. Tidak ragu-ragu dalam menunjukkan kekaguman terhadap lawan Zhao Baichuan. Berdasarkan kondisi fisik yang ditunjukkan oleh yang satu ini saat ini, dan kemampuan bermain basketnya, dia benar-benar bisa langsung digunakan. Bahkan setelah sedikit pelatihan, dia bisa mengambil jalur profesional di masa depan. Bermain bola di CBA juga bukan masalah. Rekan-rekannya melihat Zhao Baichuan dengan penuh rasa iri. Menjadi anggota tim sekolah, dia bisa dianggap sebagai sosok yang terkenal di sekolah. Mengenai kasih sayang guru olahraga, Zhao Baichuan hanya bisa meminta maaf. Walaupun bermain basket adalah hobinya, dia tidak ingin menjalani kehidupan yang monoton dengan latihan yang sering. Dengan sistem yang mendukungnya, nikmati hidup dengan baik, menjadi seorang pria kaya dan tampan. Menarik mendengar jawabannya. Wajah guru olahraga penuh dengan kekecewaan. Masih ada sedikit keraguan. Apa pemuda ini tidak mengerti bahwa bergabung dengan tim sekolah akan lebih mudah untuk menarik perhatian gadis-gadis? Baiklah. Penampilan orang itu memang sangat menarik. Baiklah kawan. Tunggu sampai kamu tertarik untuk bergabung dengan tim. Kapan saja datanglah padaku. Baik, guru. Mengantar guru olahraga pergi. Zhao Baichuan juga merasa lega di dalam hati. Kami memenangkan pertandingan. Suasana hati semua orang sangat baik. Zhao Baichuan melihat situasi. Dengan sekali ayunan tangan, dia tersenyum lebar. Dia berkata, saudaraku, ayo pergi ke jalan makanan di gerbang utara. Saya yang traktir, semoga lagu Chen Chuan berlangsung lama. Ayo pergi, ayo pergi. Hahaha, kalau begitu saya tidak akan sungkan. Begitu mendengar dia akan mentraktir makan, semua orang langsung bersorak. Saat itu, penonton mulai meninggalkan tempat satu persatu. Wu Qingyu memberikan senyuman kecil kepada Zhao Baichuan. Kemudian dia berbalik dan kembali bersama teman-teman sekamarnya. Zhao Baichuan tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Melihat punggung orang itu pergi, memikirkan sesuatu. Dia tetap membatalkan niatnya untuk mengundangnya makan bersama. Hua bahkan memiliki sebaris lampu yang menyala di tempat. Setelah berapa lama, Zhao Baichuan bersama rekan-rekannya, ditambah dengan Li Jialei dan Lin Chong, sekelompok 10 orang. Dengan semangat, mereka tiba di jalan makanan gerbang utara. Kepiting tumis dari bayangan angin, piring besar makanan berkuah, dan daging sapi di tepi besi. Setelah semua orang duduk di warung makanan Chaoji, Zhao Baichuan memanggil pelayan. Dia langsung memesan lebih dari 10 hidangan dan minuman. Kalian mau makan apa lagi? Katakan saja langsung, ya. Jangan ragu, sudah cukup, cukup. Kakak Chuan, kamu atur saja. Sudah cukup, ini sudah banyak. Setelah menunggu sebentar, semuanya sudah disajikan. Semua orang berbincang sambil menikmati makanan. Suasana sangat ceria. Saat mereka menikmati makanan dengan lahap, semua ponsel berbunyi. Secara serentak mengeluarkan nada pemberitahuan. Cepat lihat pesan grup kelas. Dosen pembimbing memberitahu bahwa pemilihan pengurus kelas akan diadakan besok sore jam 3. Siapa di antara kalian yang ingin ikut? Harus menghubungi dosen pembimbing untuk mendaftar hari ini, ya. Segera saat latihan militer. Di kelas, selain Zheng Tao,
Mao Sui secara sukarela mencalonkan diri sebagai ketua olahraga. Ada juga seorang siswa bernama Zhang Qidong, menjadi ketua kelas sementara selama beberapa waktu. Posisi pengurus kelas lainnya belum ditentukan. Waktu pemilihan ditetapkan untuk besok sore. Diperkirakan memberi waktu bagi mereka yang berminat untuk mengumpulkan dukungan. Kakak Chuan, jika kamu ingin menjadi ketua olahraga, aku akan memberitahu dosen pembimbing. Tenang, kita akan ganti orang. Aku tidak keberatan, ya. Aku terkesan dengan kemampuanmu. Zheng Tao meletakkan ponselnya. Dengan ekspresi serius ia berkata, melihat semua orang mengalihkan perhatian ke dirinya. Zhao Baichuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Ketua olahraga lebih baik dipegang oleh orang kekar seperti kamu, tahu ge? Hehe, Kak Chuan benar. Kamu bisa tenang saja. Kak Tao, aku mendukungmu. Benar, 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 benar. Orang lain juga segera mengiyakan. Semua orang cukup mengakui Zheng Tao. Haha, terima kasih, teman-teman. Zheng Tao tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia melihat Zhao Chuan dengan sedikit rasa terima kasih. Namun, pesan grup kelas ini juga mengingatkan Zhao Baichuan. Dia ingat di kehidupan sebelumnya. Zhang Qidong, ketua kelas sementara ini, telah diangkat secara resmi. Sedangkan Wu Qingyu berhasil terpilih sebagai wakil ketua kelas. Zhao Baichuan memiliki kesan yang biasa-biasa saja terhadap Zhang Qidong. Dia merasa orang ini sedikit sombong. Pikirannya juga agak berat. Tidak bisa, tidak boleh membiarkan mereka berpasangan. Zhao Baichuan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia memiliki ide di dalam hatinya. Itu adalah mendorong Wu Qingyu untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Dan dirinya sendiri menjadi wakil ketua kelas. Bukankah itu sudah pasti? Hai, beberapa teman. Saya berencana untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Kalian harus mendukungku nanti. Karena sudah diputuskan. Memanfaatkan momen ini. Ada Zheng Tao dan orang-orang dari asrama lain di sini. Sayang sekali kalau tidak menjalin dukungan. Kakak Chuan ingin menjadi ketua kelas. Saya setuju dengan dua tangan. Hahaha, saya setuju dengan tangan dan kaki. Pasti aman. Lin mengekspresikan situasi pengetahuan. Juga tidak lupa membantu Zhao Baichuan untuk mengumpulkan dukungan. Setelah kalian kembali, tolong sampaikan kepada orang lain di asrama. Nanti kita pilih kakak Chuan. Tentu saja, tidak ada masalah. Pesan pasti akan disampaikan. Mendengar kata-kata orang banyak, Zhao Baichuan mengangkat gelas dan tersenyum sambil berkata terima kasih. Kalian semua, mari kita angkat minuman sebagai pengganti alkohol. Saya haturkan satu gelas untuk kalian. Dia dalam hati berpikir. Sepertinya penampilannya hari ini benar-benar membuat Zheng Tao dan yang lainnya terkesan. Setelah makan dan minum hingga kenyang. Jika dihitung, rombongan ini menghabiskan hampir 1.300 yuan. Uang tunai di dompet tidak cukup. Zhao Baichuan mengeluarkan kartu kredit dan memberikannya kepada pemilik toko. Setelah membayar, yang lainnya dengan ceria mengucapkan terima kasih. Setelah makan bersama, semua orang pun kembali ke sekolah. Kembali ke asrama. Zhao Baichuan pergi mandi terlebih dahulu. Berganti baju bersih. Kemudian berbaring di tempat tidur. Bermain dengan ponselnya dengan bosan. Sejenak teringat pengeluaran setelah pelatihan militer ini. Dia mengucapkan dalam hati. Membuka sistem. Dalam hitungan detik, seluruh hidupnya terlintas di benak. Detik berikutnya dalam pikirannya adalah seluruh hidupnya. Pada saat yang sama, antarmuka sistem muncul di depan matanya. Inang Semang Zhao Baichuan. Usia 19, tingkat 1. Kuota 24 jam setara 10.000. Poin 31. Poin pengalaman setara dengan 10.000. Untuk mencapai upgrade berikutnya, perlu menghabiskan 70.000 lagi. Melihat bahwa poin pengalaman menunjukkan Zhao Baichuan sedikit bingung. Sepertinya, kecepatan aku menghabiskan uang masih cukup terkendali kok. Lusa dia akan mulai kelas secara resmi. Di dalam sekolah juga nggak ada tempat buat belanja besar. Dia sedang mempertimbangkan dalam hatinya. Memanfaatkan 2 hari ini untuk keluar dan menghabiskan lebih banyak uang. Berusaha untuk mengupgrade sistem. Tiba-tiba mata Zhao Baichuan bersinar. Dia teringat akan janji dengan Wu Qingyu. Hehe, bagaimana kalau mengajaknya keluar untuk makan? Sekaligus jalan-jalan. Menghabiskan dengan baik. Jadi, dia mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Wu Qingyu. Belum istirahat siang, kan? Nggak ada kok. Saat ini, Wu Qingyu juga berbaring di tempat tidur. Begitu memikirkan tentang pagi di lapangan basket. Dan situasi yang agak ambigu dengan Zhao Baichuan. Sudut bibirnya sedikit melengkung tak terlihat. Di hadapan begitu banyak orang. Orang yang tidak tahu malu ini ternyata minum air yang sudah dia minum. Itu tidak ada artinya. Bagaimana jika semua orang salah paham tentang hubungan mereka? Sepertinya tidak ada masalah. Wajah kecil Wu Qingyu perlahan-lahan mulai memerah. Hari ini tim kami menang pertandingan bola. Dan saya bermain cukup baik kan? Kamu bermain sangat bagus. Jadi, kamu berhutang satu permintaan padaku. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Wu Qingyu juga mengirimkan stiker yang terlihat sangat ketakutan.
Melihat balasannya, Zhao Baichuan sedikit mengangkat alisnya. Berhenti, jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Saya ini orang yang baik-baik. Hah, orang baik itu? Teman sekelas, katakanlah. Wu Qingyu merasa tegang sekaligus penasaran. Ayo kita makan di luar saja. Kamu yang mentraktir, aku yang bayar. Melihat pesan ini, wajah Wu Qingyu semakin merah. Pergi makan. Itu kan berarti kencan? Apakah harus setuju? Sangat malu, menggigit bibir sedikit. Setelah ragu sejenak, dia baru menjawab. Baiklah, kapan? Mengirim pesan cinta. Wu Qingyu merasa lega. Kemudian datanglah kebahagiaan dan harapan. Apakah aku benar-benar menyukai orang ini? Melihat pihak lain setuju, Zhao Baichuan langsung merasa sangat bahagia. Haha, maka kita sepakat seperti ini. Tidak perlu menunggu, mari lakukan sekarang. Bisa di sore hari? Ya, bisa. Awal yang baik adalah setengah dari kesuksesan. Teman sekelas Qingyu, kamu tidak bisa lari lagi. Keduanya ngobrol lagi sebentar. Janji bertemu di depan sekolah pukul 5 sore. Zhao Baichuan awalnya berencana menunggu di bawah asrama perempuan. Wu Qingyu berpikir sejenak, tapi memutuskan untuk tidak. Terlalu banyak tidak baik, terlalu sedikit juga tidak baik. Sekitar jam 4 sore, Zhao Baichuan bangun setelah tidur siang. Pertama-tama pergi ke balkon untuk mencuci muka. Mencuci wajah dengan sabun wajah dengan baik. Lalu menyemprotkan toner. Terakhir, ia dengan serius memilih pakaian di lemari. Mengganti dengan pakaian yang dibeli sebelumnya di kabin. Celana kasual hitam dipadukan dengan kaos putih. Zhao Baichuan juga melihat dirinya di cermin. Memastikan dirinya adalah yang paling tampan. Lalu dengan santai mengenakan sepatu dan bersiap-siap pergi. Jelas sekali. Ia sangat menghargai kencan pertamanya setelah dilahirkan kembali dengan Wu Qingyu. Sangat penting. Bro Chuan, kamu mau keluar ya? Kenapa berpakaian begitu keren? Apa kamu mau keluar bermain dengan cewek? Sebelum keluar, Cai Xichao juga menambahkan satu kalimat. Teman sekamarnya sudah lama memperhatikan gerakan Zhao Baichuan. Melihat dia berulang kali bergerak ke sana kemari. Jelas dia tidak pergi sendirian. Apalagi mungkin dengan seorang pria. Zhao Baichuan juga tidak berniat untuk menyembunyikan hal itu. Tersenyum santai. Dia menjawab sambil lalu, sudah mengatur pertemuan dengan seseorang. Li Jiale mendengar perkataan ini. Matanya bersinar. Langsung bersemangat. Segera penasaran, dia bertanya, gadis mana? Apakah dia cantik? Apakah kita mengenalnya? Cai Xichao dan Lin Chong juga berpura-pura. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak berkedip melihat Zhao Baichuan. Hah, ini sebentar lagi kalian juga bakal tahu kok. Setelah itu Zhao Baichuan tersenyum tipis. Dia tidak menghiraukan pertanyaan ketiga orang itu. Beranjak pergi. Di sisi lain, sejak setuju untuk keluar makan siang dengan Zhao Baichuan, Wu Qingyu tidak bisa tenang. Setelah berbaring gelisah dan berpikir dengan acak selama beberapa waktu, dia masih tidak bisa tidur. Akhirnya dia bangkit dari tempat tidur lebih awal. Menghabiskan waktu untuk mencuci rambut dengan nyaman. Kemudian Wu Qingyu berdiri di depan lemari. Mencoba beberapa set pakaian. Namun dia merasa kurang puas dengan semuanya. Dia sedikit mengerutkan bibirnya. Melihat lemari yang dipenuhi pakaian. Dalam hati dia berpikir mengapa pakaian miliknya begitu sedikit. Oh, ternyata perempuan memang seperti ini. Kebetulan hari ini dia keluar untuk berkeliling. Siapa tahu dia bisa membeli satu atau dua pakaian yang sesuai. Dia memilih lagi selama beberapa saat. Wu Qingyu seolah memiliki telepati. Mengenakan celana kasual hitam yang sama. Dan kaos putih dengan pola huruf. Penampilan ini membuat seluruh penampilannya dipenuhi dengan aura muda yang indah. Sangat menggemaskan. Di depan cermin tubuh di asrama, dia berputar beberapa kali. Melihat ke kiri dan ke kanan. Baru kemudian dia mengangguk puas. Entah bagaimana reaksi orang itu saat melihatnya. Dia tiba-tiba memikirkan hal ini di kepalanya. Selama Wu Qingyu berpakaian, tiga temannya sudah mengamati diam-diam untuk waktu yang lama. Mereka sesekali saling memandang. Wajah mereka semua terlihat berseri-seri. Senyum mereka lebar. Gadis ini terlihat seperti bocah perempuan yang sedang jatuh cinta. Ya, teman sekamar Wu Qingyu yang paling dekat, Su Jia, tak bisa menahan diri untuk tersenyum. Menggoda dengan ceria. Xiao Yu, kamu berencana untuk berkencan dengan cowok ganteng yang mana? Wu Qingyu mendengar pertanyaan itu. Wajahnya segera memerah seperti awan merah. Dia melirik teman-teman sekamarnya. Lalu seolah-olah merasa bersalah. Dengan cepat mengalihkan pandangan. Ment murmura, tidak ada. Tidak, saya hanya keluar untuk jalan-jalan. Oh hehe. Begitu ya. Mengerti, mengerti. Ketiga orang Su mendengar kata-kata ini. Sudut bibir mereka menunjukkan senyum yang penuh arti. Mereka tidak membongkar hal itu. Lagi pula, gadis ini pemalu. Gak masalah, nanti pelan-pelan kita bongkar juga bisa kok. Berjalan di jalan menuju pintu sekolah. Zhao Baichuan mengirim pesan kepada Wu Qingyu. Setelah yang terakhir menerimanya, dia mengenakan sepatu. Menggantung tas kecil di punggung.
Keluar untuk makan. Zhao Baichuan menunggu di depan sekolah selama kurang dari 10 menit. Dari kejauhan sudah terlihat sosok menawan Wu Qingyu. Setelah melihat jelas penampilan lawan bicaranya, sudut bibirnya tidak bisa berhenti tersenyum. Maafkan saya. Apakah kamu sudah menunggu lama? Wu Qingyu sedikit menjulurkan lidahnya. Dia berkata dengan menawan. Pada saat bersamaan, dia juga memperhatikan penampilan Zhao Baichuan. Wajah kecilnya perlahan-lahan memerah. Pasangan hitam putih yang sama. Sepertinya ini adalah pakaian pasangan. Saya juga baru saja tiba. Zhao Baichuan tersenyum dan melambaikan tangan. Yuk, kita berangkat. Apakah ada tempat yang ingin kamu tuju? Kamu atur saja. Kalau begitu, kita pergi ke Zengjia Plaza. Tempat ini sudah direncanakan sebelumnya oleh Zhao Baichuan dalam perjalanan ke sini. Wu Qingyu tersenyum manis. Sudah memilih tempat yang tepat. Zhao Baichuan mengeluarkan ponsel. Memesan mobil lewat aplikasi. Tidak butuh waktu lama. Mobil pun tiba. Keduanya duduk di bangku belakang. Universitas Huacheng cukup jauh dari Plaza Zengjia. Mungkin karena jaraknya tidak terlalu jauh. Wu Qingyu merasa sedikit tegang dalam hati. Telinganya menjadi kemerahan. Zhao Baichuan menyadarinya. Dia diam-diam tertawa dalam hati. Dengan bimbingan yang dia berikan, baik sengaja maupun tidak, keduanya sesekali mengobrol. Suasana juga tidak akan canggung. Setelah setengah jam, mereka berdua tiba di tujuan. Plaza Zengjia. Saat ini merupakan pusat perbelanjaan besar yang masuk 10 teratas di dalam negeri. Dahulu juga pernah masuk dalam daftar 10 pusat perbelanjaan teratas dunia. Terletak di garis tengah kota Huacheng. Berada di pusat area bisnis yang paling strategis. Tempat yang wajib dikunjungi para wisatawan dari luar kota saat ke Huacheng. Zhao Baichuan sudah datang ke negara ini cukup banyak kali. Namun biasanya hanya untuk makan dan berbelanja. Jarang sekali. Selanjutnya, Zhao Baichuan dan Wu Qingyu berjalan berdampingan. Meskipun mereka tidak bergandeng tangan, tapi di mata orang lain, mereka terlihat seperti pasangan muda yang sangat tampan. Orang-orang yang lewat tidak bisa menahan diri, melihat mereka dengan tatapan penuh rasa iri. Benar-benar enak menjadi muda. Sepertinya merasakan perhatian dari orang-orang yang lewat. Wajah kecil Wu Qingyu memerah. Diam-diam mencuri pandang pada profil tampan Zhao Baichuan. Segera mengalihkan pandangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika pacar saya di masa depan sepintar ini, itu juga cukup baik. Gerakan kecil dari lawan bicaranya tentu saja tidak luput dari perhatian Zhao Baichuan. Dia mengangkat sudut bibirnya, tersenyum ringan dan berkata, hehe. Kenapa kamu mencuri pandang? Saya tidak melakukan itu, deh. Wu Qingyu membalas. Namun nada suaranya terdengar sedikit ragu. Hahaha. Tidak apa-apa, kamu lihat saya juga melihat. Kita seimbang, teman, kamu tahu tidak kalau kamu itu sangat tebal muka? Mereka bercanda dan tertawa beberapa kalimat. Suasana antara keduanya semakin santai dan nyaman. Cuaca di kota Huacheng pada bulan September masih terasa agak panas. Zhao Baichuan mengajak Wu Qingyu. Di luar mal, mereka pergi ke kaskus milk tea. Dia memesan segelas bubble tea dingin untuknya. Dia sendiri memesan teh lemon jeruk nipis. Meskipun kaskus milk tea cukup biasa, namun pada tahun 2014, pilihan merek bubble tea tidak banyak. Setelah Wu Qingyu mengucapkan terima kasih, dia menerima bubble tea dan meminumnya sekali. Seketika senyumannya menjadi menawan. Rasanya benar-benar menyegarkan. Apakah rasanya enak? Zhao Baichuan mengangguk. Dia bertanya dengan senyum lebar. Rasanya enak sekali, kata Wu Qingyu sambil menunjukkan senyuman manis. Daya serangnya terlalu besar. Dalam sekejap melihat Zhao Baichuan terhenti. Melihat ekspresinya yang konyol, Wu Qingyu merasa sedikit senang dan bangga dalam hati. Sementara itu, dia juga semakin merasa. Sepertinya dia sudah jatuh cinta pada orang itu. Wu Qingyu yang tidak pernah punya pengalaman cinta. Tidak begitu yakin. Sebenarnya seperti apa perasaan suka pada seseorang. Dia hanya tahu bahwa dia merasa nyaman bersama Zhao Baichuan. Merasa nyaman dan bahagia dari dalam hati. Perilaku perhatian dari orang itu juga membuatnya merasa diperhatikan. Dia tidak bisa menahan diri dan jatuh cinta. Zhao Baichuan mengusap hidungnya. Barusan dia menatap Wu Qingyu dengan tajam. Sepertinya itu agak tiba-tiba. Dia sengaja clear throat 2 kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia mengalihkan topik dan berkata sudah hampir jam 6. Mari kita cari tempat untuk makan dulu. Saya tahu ada tempat barbecue yang cukup bagus. Setelah makan, kita bisa jalan-jalan di mall. Baiklah. Kebetulan saya juga ingin lihat-lihat pakaian. Zhao Baichuan mengangkat lengannya, memamerkan otot bisepnya. Haha, baiklah. Kalau begitu, aku akan jadi asistenmu. Wu Qingyu dengan tatapan yang nakal mengamati dia dari atas ke bawah. Dia berkata dengan suara pelan. Karena kamu secara sukarela menawarkan diri, aku akan menerima dengan berat hati. Sesaat setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa kecil.
Zhao Baichuan terpengaruh oleh penampilan lucu lawannya. Wajahnya pun terlihat bahagia. Keduanya sambil memegang minuman di tangan. Sambil tertawa dan berbincang memasuki pusat perbelanjaan. AC di mall ini sangat dingin. Sekejap membuat orang merasa keluar dari panasnya musim panas. Menuju ke dinginnya musim gugur. Zhao Baichuan dengan mudah membawa Wu Qingyu naik eskalator. Sampai di lantai bawah 1. Lantai ini dipenuhi dengan restoran. Segera dia menemukan restoran terkenal yang dia ingat. Bernama, Restoran Barbecue Jepang yang sempurna. Menikmati minuman dingin. Dipadukan dengan daging bakar yang harum, rasanya sangat istimewa. Saat ini, di restoran tidak ada tempat kosong. Di depan masih ada 2 atau 3 meja yang antre. Setelah mengambil nomor, mereka berdua mencari kursi untuk duduk di depan restoran. Menunggu sekitar 20 menit. Mereka berdua masuk ke restoran dengan petunjuk dari pelayan. Di bawah meja, Zhao Baichuan berpikir dalam hati. Lain kali saat keluar makan dengan gadis, harusnya memesan sebelumnya. Atau pergi ke restoran yang tidak perlu antre. Alasannya adalah karena saat menunggu tempat di pintu. Beberapa pria diam-diam mengintip Wu Qingyu. Ini memang membuatnya merasa tidak nyaman. Tentu saja penampilan tampan Zhao Baichuan juga menarik banyak perhatian dari orang-orang. Ini membuatnya merasa cukup baik. Memang, sifat dasar manusia adalah standar ganda yang ekstrim. Gaya dekorasi restoran BBQ cukup sederhana. Warna dominan adalah warna kayu alami dan putih. Dipadukan dengan meja dan kursi bergaya Jepang serta partisi dan ornamen. Sangat unik. Produknya sangat bagus. Hanya saja harganya tidak terlalu bersahabat. Di kehidupan sebelumnya, Zhao Baichuan hanya pernah makan di sini 2 atau 3 kali. Saat itu, dia sangat menahan diri saat memesan. Namun ketika melihat tagihan, dia tetap merasa sedikit nyeri. Namun sekarang, dia tidak peduli dengan harga. Biarkan saja. Bahkan jika sedikit mahal, tidak masalah. Saldo di kartu banknya lebih dari 140.000. Membuatnya terasa sangat percaya diri. Wu Qingyu membolak-balik menu. Setelah melihat harga makanan, alisnya sedikit berkerut. Dia berbicara pelan, di sini sedikit mahal, ya. Kita bisa berpindah ke tempat lain. Zhao Baichuan tersenyum dan menggelengkan kepala. Daging panggang di tempat ini rasanya enak. Nanti kamu coba saja, pasti tahu. Kita sudah sepakat. Kamu yang traktir, aku yang bayar, ya. Sebaiknya tidak terlalu mahal. Kalau begitu kita patungan aja. Wu Qingyu masih sedikit malu. Dengan hati-hati dia mengusulkan. Melihat dia memperhatikan dompetnya, Zhao Baichuan merasakan sejumput kehangatan di hatinya. Jika diganti dengan beberapa wanita yang terlihat polos tapi sebenarnya licik, rasanya ingin sekali membuat pria itu menangis. Uang segini tidak ada artinya bagi saya. Tenang saja, jarang-jarang kita keluar begini. Yang paling penting adalah bisa makan dengan senang. Itu yang paling penting. Bukan begitu, kan? Zhao Baichuan melambaikan tangannya. Wajahnya penuh dengan sikap acuh tak acuh. Nada bicaranya bahkan sedikit menguasai. Baiklah, Wu Qingyu menggigit bibirnya. Mengangguk sedikit. Merasa sakit hati tapi juga sedikit terharu. Orang ini rela mengeluarkan uang untuk mengajak saya makan. Jangan-jangan dia akan menghabiskan semua uang saku. Zhao Baichuan sambil membuka menu. Sambil bertanya, apakah ada yang ingin kamu makan? Kamu bisa bilang padaku, ya. Terserah, kamu saja yang pilih. Baiklah, saya akan melihat dan memilih. Zhao Baichuan mengusap hidungnya. Dalam hati berpikir tentang masalah makan. Apa semua wanita suka menjawab seperti ini? Kemudian dia memanggil pelayan. Dalam satu napas, dia memesan beberapa hidangan daging andalan restoran itu. Masih ada piringan kerang, udang, dan sayuran, DLL. Pelayan pergi untuk memulai. Wu Qingyu berkedip dengan mata besar yang imut. Membuat bibir sedikit cemberut. Kenapa pesan sebanyak ini? Jika tidak habis, akan terbuang. Tidak apa-apa, pikirkan saja bahwa kamu bisa mencoba beberapa jenis. Baiklah, Wu Qingyu sangat senang di dalam hatinya. Dia selalu mempertimbangkan untuk dirinya sendiri. Sungguh baik, tidak lama kemudian. Hidangan yang mereka pesan telah datang. Restoran BBQ ini menyediakan layanan memanggang. Namun, Zhao Baichuan dengan sopan menolaknya. Bercanda, ini adalah kesempatan tampil yang sangat baik. Dia tentu tidak mungkin. Zhao Baichuan mengambil penjepit daging. Pertama-tama, letakkan 2 kerang di tepi panggangan. Lalu letakkan beberapa daging sapi di tengah. Melihat cara lawan jenisnya fokus memanggang daging untuknya. Wu Qingyu tersenyum dengan ceria di wajahnya. Setelah beberapa saat bersenda gurau, Zhao Baichuan meletakkan daging sapi dan kerang. Sampai di piring Wu Qingyu. Terima kasih, kamu juga makan ya. Wu Qingyu dengan anggun mengambil sepotong daging sapi dengan sumpit. Dengan hati-hati mencelupkan sedikit ke dalam saus basal. Lalu langsung memasukkannya ke dalam mulut. Dagingnya lembut dan empuk. Penampilannya cantik, aromanya menggoda, rasanya enak. Lidahnya langsung merasa sangat puas. Zhao Baichuan tersenyum paham.
Bertanya dengan suara, enak nggak? Enak banget. Wu Qingyu mengangguk-angguk terus. Tertawa hingga matanya berbinar. Kalau begitu, makanlah lebih banyak ya. Keduanya makan sambil mengobrol. Zhao Baichuan sesekali melontarkan lelucon kecil untuk menggodanya. Senyumnya seindah bunga. Penampilannya yang tampan. Karakternya yang ramah. Ditambah perhatian yang mendetail. Perasaan suka padanya terhadap Zhao Baichuan melambung tinggi. Dia juga sangat senang mengambil daging panggang milik lawan. Zhao Baichuan tentu saja memberikan pujian yang sangat menonjol. Ngomong-ngomong, besok ada pemilihan pengurus kelas. Apakah kamu punya pemikiran? Saat ini, keduanya membicarakan pemilihan pengurus kelas. Zhao Baichuan pun bertanya sembarangan. Wu Qingyu mengangguk. Dia berkata, aku ingin mencoba posisi wakil ketua kelas. Tapi aku takut tidak terpilih. Zhao Baichuan mendengar itu mengangkat bahu. Kamu meremehkan popularitasmu di kelas. Aku berani jamin, kamu pasti akan terpilih. Tapi aku tetap berharap kamu mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Karena dia mengulangi suaranya. Dengan sengaja menjual lelucon. Kenapa? Wu Qingyu terlihat sangat penasaran dan bingung. Zhao Baichuan sedikit tersenyum. Dengan mata yang cerah, dia melihat ke arah bayi penasaran yang imut di depannya. Dia perlahan berkata, karena kamu menjadi ketua kelas. Aku menjadi wakil ketua kelas. Bukankah itu menyenangkan? Wu Qingyu tertegun beberapa saat. Kemudian, pipinya perlahan memerah. Apa maksudnya ini? Ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersama saya. Jika digabungkan, hasilnya cukup bagus. Apakah saya bisa menjadi ketua kelas? Melihat ada sedikit perubahan dari satu sama lain. Zhao Baichuan segera memanfaatkan kesempatan itu. Dia kembali memberikan beberapa kata penyemangat. Melihat harapan yang tersimpan dalam ekspresinya. Wu Qingyu merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dia tidak ingin mengecewakan Zhao. Memikirkan hal ini, Wu Qingyu menghembuskan napas ringan. Menatap langsung ke mata Zhao Baichuan. Tersenyum menawan. Dia berkata, baiklah. Maka saya akan mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Hehehe, mari kita berjuang bersama. Seketika, mood Zhao Baichuan menjadi sangat baik. Ayo kita berjuang bersama ya. Setelah itu, keduanya saling menatap dan tersenyum. Sepertinya hubungan mereka menjadi lebih dekat. Bagaimana? Saya merasa saya akan menjadi gemuk. Setelah makan dan minum cukup, Wu Qingyu cemberut sambil menyentuh perutnya. Perutnya yang dulunya rata kini merasa sedikit kesal dan berkata, perempuan paling peduli dengan tubuh mereka. Apalagi gadis cantik seperti dia. Zhao Baichuan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata sambil tertawa, salahku. Tapi kamu tidak ada hubungannya dengan kegemukan. Ya, itu salahmu. Lain kali jangan pesan sebanyak itu. Wu Qingyu melirik malas mendengar. Oh, lain kali. Zhao Baichuan mengangkat alisnya. Dia dengan cermat menangkap maksud dari kalimat ini. Jadi dia tersenyum dengan ekspresi seolah meraih kemenangan. Dia berkata, kalau begitu, kita bisa terus bertemu di lain waktu. Wajah Wu Qingyu tiba-tiba memerah. Dia terdiam sejenak sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Dia mengangguk malu-malu, bisa, ya, kata Baichuan mendengar itu. Tiga orang itu tertawa dengan sangat gembira. Seperti yang kamu katakan. Saya ingat, makan barbeque ini. Keduanya makan dengan puas. Suasananya sangat hangat dan romantis. Kemudian mereka berdua pergi ke meja depan untuk membayar. Makan barbeque ini total menghabiskan hampir 800 yuan. 400 yuan. Bagi mahasiswa, itu sudah bisa dibilang sebagai pengeluaran yang cukup tinggi. Zhao Baichuan dengan wajah yang acuh tak acuh membayar dengan kartu. Melihatnya, Wu Qingyu merasa sedikit sakit hati. Mereka keluar dari restoran barbeque. Ini mungkin sekitar pukul 7 malam. Wu Qingyu terus-menerus ingin jalan-jalan beli baju. Waktunya masih awal. Kedua orang itu memutuskan untuk tidak menaiki lift. Sebaliknya, mereka berjalan santai di mall. Naik eskalator satu persatu ke atas. Menganggap itu sebagai hilang. Sudah berapa lama? Sudah 3 lama. Mereka berdua tiba di lantai 5 Plaza Senjia di mall. Di sini berkumpul banyak merek pakaian dan aksesori. Mencakup 3 kategori, tinggi, menengah, dan rendah. Tentu saja, sebagian besar masih cukup terjangkau. Lantai 5 tempat mereka sekarang berada adalah area di dalam mall yang khusus disediakan untuk pakaian wanita menengah atas. Toko-toko ini baik merupakan merek terkenal baik lokal maupun internasional. Atau mungkin merek desain asli yang lebih kecil. Seperti yang dikatakan dalam pepatah, uang wanita dan anak-anak adalah yang paling mudah didapat. Zhao Baichuan tidak begitu mengenal merek pakaian wanita. Di depan ada sebuah toko bernama EP. Dari dekorasi toko, bisa dilihat. Itu kemungkinan termasuk kategori yang lebih tinggi. Dia kemudian mengacungkan jarinya ke toko itu. Dia pun berkata, bagaimana kalau kita pergi ke toko itu untuk melihat-lihat. Wu Qingyu melihat ke arah yang ditunjuk. Setelah melihat nama toko tersebut, ekspresi di wajahnya sedikit terkejut.
Kemudian dia menggelengkan kepala. Pakaian di toko ini sangat mahal. Yang paling murah saja sekitar 5-600. Mari kita lihat toko lain saja. Kondisi keluarganya tidak bisa dibilang kaya, tapi juga tidak buruk. Mengingat bahwa perempuan lebih banyak mengeluarkan uang. Pergi ke universitas. Keluarganya memberinya uang saku sebesar 2.000 yuan per bulan. Dalam kelompok pelajar, uang ini sudah dianggap cukup banyak. Zhao Baichuan tersenyum tenang. Tidak apa-apa, kita hanya ingin melihat ke dalam. Lagi pula tidak harus membeli. Oke deh, Wu Qingyu ragu-ragu selama beberapa detik lalu. Tetap saja mengangguk. Lagi pula, melihat tidak memakan biaya. Jarang sekali memiliki kesempatan untuk mencoba pakaian cantik. Rasanya cukup baik. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Zhao Baichuan mengangkat sedikit sudut bibirnya. Itu adalah senyuman yang menunjukkan keberhasilan rencana. Cowok ganteng dan cewek cantik. Selamat datang. Silakan lihat-lihat saja. Saat ini tidak banyak pelanggan. Setelah mereka berdua masuk ke dalam toko, pramuniaga menyambut dengan penuh semangat. Zhao Baichuan melambaikan tangan, kami akan jalan-jalan sendiri. Jika perlu, beritahu kami. Baik, silakan saja. Pramuniaga tidak mengatakan banyak. Sambil tersenyum, dia mundur dan menunggu di samping. Tidak mengganggu mereka berdua. Zhao Baichuan mengikuti Wu Qingyu berkeliling di dalam toko. Sambil juga mengamati secara diam-diam. Pakaian yang diperhatikan lebih lama oleh yang terakhir. Saat ini, Wu Qingyu berdiri di depan sebuah gaun putih. Berdiri sejenak. Dia bahkan meraba bahan itu. Membalik label untuk melihat harga. Sangat jelas. Dia sangat menyukai pakaian ini. Jika suka, ayo coba saja. Zhao Baichuan secara langsung menyarankan untuk mencoba. Penjual di samping sangat memperhatikan. Dia segera berjalan dengan ramah. Mengulurkan tangan untuk menarik perhatian wanita cantik. Ruang ganti ada di sana. Silakan ikut saya. Wu Qingyu tampak ragu. Tetapi di bawah tatapan penuh dorongan dari Zhao Baichuan, dia tetap mengambil pakaian dan mengikuti penjual. Menuju ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian, dia keluar setelah mengganti pakaiannya. Dalam sekejap, Zhao Baichuan tertegun. Bahan gaun berwarna krem tampak sangat berkualitas. Dipakai oleh Wu Qingyu. Sederhana namun tetap elegan. Memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna secara jelas. Lebih menonjolkan aura segar dan natural. Sebuah puisi tiba-tiba terlintas di benak Zhao Baichuan. Bunga berpikir tentang pakaian, awan berpikir tentang kecantikan. Angin musim semi menyentuh bunga embun yang lebat. Dia tiba-tiba merasakan dorongan yang aneh. Sangat ingin menggenggam tangan orang itu. Menariknya ke dalam pelukannya. Bagaimana kalau saya memakai ini? Wajah Wu Qingyu yang putih bersih dan sempurna. Naik ke atas langit merah muda yang lembut. Melihat Zhao Baichuan yang terlihat bodoh. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya di dalam hati. Zhao Baichuan menyadari keadaan saat ini. Mengangguk berkali-kali. Tersenyum lebar. Pakaian ini sangat cantik dan cocok untukmu. Penjual juga tidak melewatkan kesempatan untuk ikut berbicara. Saya belum pernah melihat pria tampan seperti ini. Perempuan seindah pacarmu ini. Tubuhnya juga sangat bagus. Gaun ini sangat sesuai dengan karakternya. Mendengar kata-kata ini, wajah Wu Qingyu semakin merona. Dia berencana untuk memberikan penjelasan. Bahwa dia dan Zhao Baichuan bukanlah pasangan kekasih. Tetapi entah bagaimana kata-kata itu tidak bisa terucap. Atau jika tidak, hari ini Zhao Baichuan sengaja mengundang makan. Dia juga menemani untuk berbelanja. Biarkan dia mendapatkan keuntungan sekali ini. Zhao Baichuan melihat situasi itu tentu saja tidak akan menjelaskan. Di dalam hatinya ada perasaan senang. Dengan ceria menikmati kecantikan menawan Wu Qingyu. Berdiri di depan cermin pas. Wu Qingyu berputar ke kiri, berputar ke kanan. Semakin dilihat semakin suka gaun ini. Dia tidak bisa menahan teriakan di dalam hatinya, jatuh cinta, jatuh cinta. Sangat ingin membelinya. Tapi harganya terlalu mahal. Bulan ini uangnya terbatas. Uang saku yang tersisa. Tinggal sedikit lagi. Wu Qingyu berjalan kecewa menuju ruang ganti. Dengan terpaksa menerima kenyataan. Berencana untuk melepas pakaian itu. Lalu mengembalikannya. Sambil menunggu dia masuk ke ruang ganti. Zhao Baichuan cepat-cepat mengeluarkan dompetnya. Mengulurkan kartu ban kepada pramuniaga di sampingnya. Dengan senyum, dia berkata, saya akan mengambil gaun ini. Oke, saya akan menggunakan kartu. Pria penjual yang tampan dengan senang hati menerima kartu kredit. Menjual pakaian. Dia pasti mendapatkan komisi. Ternyata, saya tidak salah lihat. Pria tampan ini. Dia memang tipe yang rela mengeluarkan uang untuk pacarnya. Kakak tampan, harga rok ini adalah 2.380 yuan. Silakan simpan kartu Anda dengan baik. Setelah membayar, Zhao Baichuan mengambil kartu kredit yang diserahkan oleh penjual dengan kedua tangan. Dia menyimpannya di dalam dompet. Pada saat itu, Wu Qingyu juga mengganti pakaiannya dan keluar dari ruang ganti. Penjual mengambil gaun yang ada di tangannya. Dia melipatnya dengan rapi.
Bersama dengan struk, dia memasukkannya ke dalam tas belanja. Kemudian menyerahkannya kepada Zhao Baichuan. Wu Qingyu memperhatikan adegan ini dengan penuh harap. Lalu dia berbalik. Ekspresi di wajahnya sangat terkejut. Jangan-jangan kamu sudah membeli gaun itu? Iya, cantik. Saya benar-benar sangat iri padamu. Pacar kamu sangat tampan. Dan mau mengeluarkan uang untukmu. Melihat kau suka dengan gaun ini. Langsung membelinya. Penjual yang tersenyum membantu berkata. Ya, sudah bayar. Ayo kita pergi. Zhao Baichuan mengangguk sambil tersenyum. Setelah berkata, ia langsung berjalan keluar sambil membawa tas belanja. Wu Qingyu menggigit bibirnya dengan lembut. Di dalam hatinya merasa senang namun juga sedikit malu. Segera ia mengikutinya dengan erat. Teman Bai, kamu ngapain? Baju ini lebih dari 2.000 yuan loh. Terlalu mahal, lebih dari biaya hidupku sebulan. Mari kita cepat kembali dan kembalikan. Baru saja keluar dari toko. Wu Qingyu terlihat marah dengan bibir cemberut. Seperti ikan pufferfish kecil yang lucu. Zhao Baichuan mengusap hidungnya. Senyuman muncul di matanya. Sejak aku melihatmu mengenakan gaun ini. Sangat cantik. Tidak bisa menahan diri ingin membelikanmu. Dan lagi pula sudah dibeli. Langsung berbalik dan mengembalikannya. Sungguh memalukan. Kali ini terima saja. Wu Qingyu awalnya masih ingin meyakinkan pihak lain. Tetapi, melihat tatapan lembutnya yang penuh harapan. Entah bagaimana, tiba-tiba dia menjadi lembut. Diikuti oleh rasa kegembiraan yang meluap. Terima saja, dengarkan aku. Zhao Baichuan terus membujuk dengan lembut. Baiklah, ini tidak akan jadi kebiasaannya. Sungguh terlalu boros. Hahaha, baiklah. Zhao Baichuan menghela napas lega. Sambil tersenyum, dia mengusap tengkuknya. Di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Hehehe, sekali berkenalan, dua kali akrab. Selama ada yang pertama, yang kedua akan jadi lebih mudah. Bodoh, melihat wajah yang tersenyum lebar. Wu Qingyu dalam hati tertawa. Dia pun tidak lagi bingung. Zhao Baichuan tertawa ringan dan berkata, mari kita lanjut berbelanja. Kedua orang itu terus bersantai di lantai 5 mall. Selama itu, Zhao Baichuan menemani Wu Qingyu lagi. Mereka pergi ke toko pakaian wanita lainnya. Setelah berkeliling, Wu Qingyu bahkan membeli 2 set pakaian yang cocok. Namun dibandingkan dengan EPE, toko ini harganya jauh lebih murah. Jika dihitung untuk 2 set pakaian, totalnya tidak lebih dari 1.500 yuan. Di bawah kelembutan Zhao Baichuan. Dan sedikit dengan cara yang memaksa. Meskipun Wu Qingyu tetap bersikeras. Pada akhirnya dia masih tidak bisa membayar dengan uangnya sendiri. Dia hanya bisa cemberut dengan putus asa. Dia dengan genit melirik Zhao Baichuan beberapa kali. Sialan, orang ini. Benar-benar licik. Tapi mengapa aku merasa sangat senang? Teman sekelas Baichuan. Saat kamu berjalan, Wu Qingyu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menggigit bibirnya dengan lembut. Tatapannya sedikit menghindar. Dia tidak berani menatap mata Zhao Baichuan. Kemudian dia berbisik dengan ceria, apakah kamu ingin mengejarku? Kamu bilang apa? Zhao Baichuan juga berhenti. Bersembunyi seolah tidak terdengar jelas. Tangan kanan diletakkan di telinga dalam posisi mendengarkan. Dengan senyum lebar melihatnya. Wajah kecil Wu Qingyu semakin memerah. Dia sedikit malu dan menginjak-injak kakinya. Mendengus ringan dan mengatakan penjahat. Kamu jelas mendengarnya. Masih berpura-pura tidak tahu, hahaha. Zhao Chuan melihat penampilan lucu orang itu. Tanpa bisa menahan diri, dia tertawa. Ya, aku menyukaimu. Wu Qingyu mendengar suara tawanya yang sedikit menyebalkan. Sekali lagi merasa kesal. Baru saja ingin mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba mendengar kalimat ini di belakang. Seluruh tubuhnya langsung terdiam. Setelah sedikit tenang, dia mengangkat kepala. Matanya yang seperti air memandang Zhao Baichuan. Yang terakhir tersenyum tipis di sudut bibirnya. Dengan wajah lembut melihatnya. Wu Qingyu dengan panik buru-buru menundukkan kepala. Wajahnya tiba-tiba memerah hingga ke belakang telinga. Menghadapi permohonan Zhao Baichuan yang tiba-tiba. Hatinya menjadi sangat kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini pasti adalah pengakuan cinta, kan? Kenapa tiba-tiba sekali? Bagaimana aku harus merespons? Haruskah aku setuju? Tapi kita berdua sudah saling kenal sampai sekarang. Belum ada banyak yang kita beli. Jika aku tidak setuju, apakah dia akan sangat kecewa? Lagi pula, aku memang merasa suka padanya. Zhao Baichuan akhirnya mengucapkan kalimat itu. Dan dia tidak merasa menyesal. Lagi pula, ungkapan, aku suka kamu, ini sudah lama ditunggu-tunggu. Sudah terlambat selama bertahun-tahun. Saat ini, hatinya juga sedikit gelisah. Dia tidak tahu respon apa yang akan diberikan oleh lawan bicaranya. Mungkin dia merasakan keraguan yang ada di dalam hati Wu Qingyu. Zhao Baichuan menghela napas ringan. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk lengan lawan bicaranya. Haha, barusan aku terlalu tiba-tiba. Tak apa-apa, setidaknya kita sekarang adalah teman. Masih ada banyak waktu di depan. Wu Qingyu mengangkat kepalanya.
Dia melihat Xiao Baichuan tersenyum. Senyuman lembut itu. Dari tatapan tulusnya, Wu Qingyu bisa merasakan perlindungan dan kasih sayang yang ia miliki. Selain itu, dia juga dengan tajam menangkap rasa kehilangan yang tersembunyi itu. Setelah ragu sejenak, Wu Yu menundukkan kepalanya. Dia berkata pelan, bisakah kamu memberiku sedikit waktu? Kepalaku terasa kosong. Zhao Bochuan diam-diam tersenyum pahit dalam hati. Ternyata dia terlalu terburu-buru. Dia menyentuh hidungnya. Setelah menenangkan pikirannya, dia tersenyum dan berkata, santai saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu tidak bisa mengabaikanku, ya.